Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu dan Namaste. Malam hari ini seperti biasa kita kembali lagi belajar sama-sama. Oke, Pak Wayan tampaknya sudah siap. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Wayan. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Wayan Mustika, guru kita yang malam hari ini akan memberikan banyak cahaya. So, mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan, hati, jiwa yang di depan cerminnya disiapin dulu gitu ya. Memang kita tidak sempurna, tetapi ya itu tadi, kita harus menyayangi diri untuk bisa menyadari siapa diri kita yang seutuhnya. Daya ajaib metafisik oleh Bapak Wayan Mustika. So, Pak Wayan, mangga dipersilahkan. Selamat malam Kang Abu. Selamat malam Pak Wayan. Terima kasih Pak waktunya untuk kembali lagi ke Dialog Positif. Hatur nuhun. Ya, sama-sama Kang Abu. Selamat malam untuk semua sahabat keluarga rumah semesta yang besar ini, yang sama-sama lagi mengembara di kehidupan bumi ini. Terima kasih banyak sudah bergabung malam ini. Tiba-tiba saya kehilangan kata-kata. Saya tidak mempersiapkan apa-apa. Cuman ketika tadi tiba-tiba Kang Abu memutar lagu itu, tiba-tiba saya pingin nangis. Itu yang saya rasakan juga Pak Wayan, begitu saya dapat saya dapat WhatsApp dari Ibu Sri dan Ibu Isya gitu untuk dengerin lagu ini, dan saya dengar, saya puter-puter seharian. Ini lagu dalam sekali Pak Wayan, dan wah, entah kenapa malam hari ini saya pengen puterin, karena entah kenapa tampaknya ini salah satu daya ajaib metafisik yang sebelum apa-apa kita dengerin lagu aja kita sudah sangat tercabik-cabik gitu hatinya Pak Wayan. Wah, luar biasa. Karena tiba-tiba kata-kata dalam lagu itu seperti sebuah kata-kata yang keluar bukan dari yang menyanyikan, tetapi juga kata-kata yang sama akan keluar dari sang pemilik kehidupan ini. Bayangkan ketika kita bercermin, lalu sang pemilik kehidupan ada di balik cermin itu sendiri, dan dia berkata begini, "Lihatlah nak, lihatlah di cermin itu. Tidakkah kau lihat, aku telah menciptakan sebuah kesempurnaan dalam dirimu. Tidakkah kau lihat dengan matamu yang kuciptakan untuk melihat kehadiranku sebagai cahaya? Tidakkah kau lihat, kau adalah hasil dari sebuah kesempurnaan perjalanan jiwa, perjalanan tubuh, perjalanan pikiran, dari kehidupan demi kehidupan, bermiliar-miliar tahun. Dan aku masih mendengar keluhan-keluhan darimu hingga saat ini. Tidakkah kau lihat, kau adalah makhluk mulia yang kuciptakan untuk menjadi bagian dari perawat kehidupan ini, dari penjaga kehidupan ini, sebagai tempat bertumbuh yang matang bagi setiap jiwa yang datang dalam kehidupan ini untuk bertumbuh di dalamnya." Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Rasa yang tiba-tiba tadi mengalir sebagai sebuah pesan awal. Belum pernah pesannya datang lebih awal. Untuk kita semua, ya. Terima kasih Pak Wayan. Itu dalam sekali Pak Wayan. Terima kasih. Karena hari ini kita sedang melihat diri kita di cermin, ya. Agar kita sadar bahwa apa yang kita keluhkan selama ini adalah seperti orang kaya yang mengeluh tidak bisa membeli makanan, atau seperti orang sehat yang mengeluh tidak bisa melakukan apa-apa, padahal tubuhnya kuat, segalanya kuat. Ya, kita seperti burung-burung, ya, yang mengeluh susah terbang, padahal dia mempunyai sayap. Seperti singa yang memiliki cakar dan taring yang tajam, tapi mengeluh karena tidak mampu menangkap seekor anak rusa. Ya, kita terlalu banyak mengeluh. Padahal yang kita pahami adalah kelahiran dalam tubuh manusia ini adalah kelahiran yang luar biasa. Luar biasa.
Kita cerita sedikit apa yang terjadi di alam semesta ketika belum ada apa-apa. Ketika alam semesta hanyalah sebuah ruang kosong, di mana di situ, ya, pada sebagian yang belum pernah mendengarkan, saya ulas kembali sehingga nanti melihat apa dan siapa yang ada di cermin yang kita tatap setiap hari itu. Ketika alam semesta belum ada satu yang mengisi seluruh ruang kosong yang tak terbatas itu, yang kemudian menyebut dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Kecerdasan semesta ini kemudian menunjukkan kemampuan, jadi melakukan usaha. Jadi kemampuan itu mewujud menjadi energi semesta. Energi semesta yang memampat kemudian menjadi materi semesta. Jadi materi semesta ini adalah energi semesta yang memampat. Energi semesta adalah kemampuan dari kecerdasan itu. Nah, ketika dia menjadi tubuh kita, tubuh material ini, tentu saja tubuh material ini adalah energi dan kecerdasan yang memampat sedemikian rupa, yang faktanya bisa kita lihat di dalam DNA yang ada di setiap sel kita. Jadi DNA kita yang ada dalam tubuh kita ini adalah kecerdasan yang dibentuk oleh setiap atom yang membentuk rantai DNA itu, sehingga tubuh kita ini adalah tubuh yang sangat cerdas. Pikiran kita yang proses berpikirnya ada di otak kita. Sesungguhnya kalau otak kita di jus, yang kita dapatkan adalah air, lemak, protein, garam-garam terlarut, karbohidrat. Tetapi hebatnya, ya, anggaplah dia adalah tepung, mentega, air, kemudian ada protein. Tetapi hebatnya otak kita ini mampu berpikir, mampu memikirkan segala sesuatu. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, ada kecerdasan yang bekerja sedemikian rupa. Tubuh kita dibentuk oleh sel-sel cerdas yang bisa menggerakkan apa saja. Bahkan tubuh kita adalah kecerdasan yang terhubung dengan tubuh-tubuh yang lain, bahkan dengan seluruh alam semesta ini. Dan pikiran kita adalah proyektor yang memancarkan apapun yang ingin dibangun oleh kecerdasan itu. Karena sang pengisi ruang kosong di alam semesta ini adalah Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Dia mempunyai 3 kemampuan, kekuatan, yaitu penciptaan, memelihara ciptaan, dan melebur ciptaannya. Jadi di dalam diri kita, proses yang sama juga kita miliki. Kita memiliki kemampuan untuk menciptakan, merawat ciptaan, dan melebur ciptaan itu sendiri dengan kecerdasan yang kita miliki. Dan melalui bermiliar-miliar tahun, berjuta-juta tahun evolusi sel-sel tubuh kita ini, DNA kita berevolusi sedemikian rupa. Semestinya kita adalah makhluk yang sangat-sangat mampu mengatasi setiap masalah. Tetapi yang selalu kita dengar berdoa sepanjang hari mengeluhkan kehidupan ini adalah kita, manusia. Manusia adalah makhluk yang paling banyak mengeluh pada kehidupan. Ketika hujan, mengeluh, ingin kemarau, ingin kering. Ketika kemarau, mengeluh, ingin hujan. Ya. Ketika sehat, mengeluh, tidak ada kegiatan. Ketika sakit, mengeluh, tidak bisa melakukan kegiatan. Segala sesuatu kita keluhkan. Padahal otak kita adalah hasil evolusi kecerdasan yang luar biasa, yang memiliki keajaiban untuk menciptakan apa saja, merawat apa saja, dan melebur apa saja. Sayangnya kita lebih banyak menggunakan kecerdasan otak kita ini untuk melebur apa-apa yang sebenarnya kita ingin rawat. Jadi kita melebur apa-apa yang sesungguhnya ingin kita ciptakan. Makanya manusia sering dikatakan sebagai makhluk yang membingungkan. Makhluk yang membingungkan. Di tengah segala potensi yang dia miliki, kita mengabaikan potensi itu. Padahal kita tahu bahwa bahkan burung-burung ketika dia ingin mencari makan, dia menggunakan sayapnya untuk terbang. Bahkan dia bisa menyelam, burung camar laut bisa menyelam untuk mendapatkan ikan-ikan. Sementara kita dengan segala kemampuan adaptasi kita, modifikasi kita terhadap masalah-masalah kehidupan ini, lebih banyak mengeluh dan lupa bahwa Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang luar biasa di dalam pikiran sadar kita dan pikiran bawah sadar kita,
yang kemudian akan kita sebut sebagai sebuah keajaiban batin bawah sadar. Berbicara tentang keajaiban batin bawah sadar, saya menceritakan ini karena sekadar ingin mengingatkan bahwa kita memiliki potensi-potensi besar untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Entah masalah masa lalu, masa kini maupun masa depan kita. Kita bisa membangun masa depan sesuai keinginan kita, memperbaiki masa lalu sesuai keinginan kita. Hanya saja sayangnya kita tidak seperti nyanyian anak kecil. Ada nyanyian anak kecil yang selama ini yang kita abaikan. Yang malam tadi tiba-tiba dialirkan, itu nyanyian indah. Nyanyiannya begini, barangkali semua sudah tahu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, kendalikan kuda supaya baik jalannya. Ada saatnya kita sebagai pikiran ini meliburkan diri dan jalan-jalan dengan ayah kita. Jalan-jalan ke kota. Ke kota itu adalah tempat, adalah rimba dualitas. Kota itu rimba dualitas, tempat kita menemukan berbagai ciptaan. Ayo kita ambil libur sedikit. Libur itu apa? Ambil situasi di mana kita membuat pikiran kita sebagai diri kita, ya, memasuki liburan, yaitu memasuki kondisi meditatif. Libur dari beberapa masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Libur santai sejenak. Lalu duduk di depan Pak Kusir, ya, duduk di depan Pak Kusir, di depan kemampuan kita untuk mengendalikan kuda-kuda panca indera ini. Duduk di depan bersama Kusir yang mampu mengendalikan kuda-kuda panca indera ini sedemikian rupa sehingga jalannya baik, jalan tubuh ini baik, dan kemudian kita bisa menikmati perjalanan ini sejenak bersama ayah kita, yaitu sang jiwa dalam diri kita sebagai pikiran. Nanti kita akan bisa membeli, mengunjungi apa yang kita ingin kunjungi atau kita ingin dapatkan di kota yang penuh dengan ciptaan ini. Nah, itu. Nah, jadi daya ajaib metafisik adalah sebuah momentum kita berlibur sejenak dari beragam hal-hal yang kita sebut masalah, lalu duduk di depan bersama Pak Kusir untuk mengarahkan kereta kuda tubuh ini, ya, mau dibawa kemana dengan seluruh panca indera ini. Kita fokuskan kemana untuk membangun masa depan kita, atau memperbaiki masa lalu kita, atau menghadapi masa kini kita dengan segala sesuatu yang kita mampu lihat dengan cara yang berbeda, sehingga kita tidak lagi melihat masalah sebagai masalah, melainkan sebagai pelajaran dan pesan-pesan kehidupan yang datang melalui apa yang sedang kita hadapi. Nah, jadi itu cerita awal tentang daya ajaib metafisik ini. Artinya pikiran sadar kita ini sesungguhnya memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan dia bisa membangun masa depan yang luar biasa. Nanti caranya seperti apa? Ya, paling gampang itu caranya adalah dengan meditasi atau dengan menggunakan golden period, yaitu jam-jam menjelang tidur kita nanti. Ya, itu sebabnya secara alami tubuh kita dipahami memiliki namanya jam biologis, jadi siklus sirkadian. Jadi kalaupun kita tidak melakukan meditasi, ada momen-momen di mana pikiran sadar kita akan menurun gelombangnya, karena kecapean atau karena perubahan alam semesta, yaitu yang disebut dengan sandhya kala. Jadi waktu-waktu perubahan. Ada dini hari, ada siang hari, ada sore hari, ada tengah malam. Nah, jadi di Bali orang menggunakannya sebagai 3 waktu yang ajaib. Di Islam dia menggunakannya sebagai 5 waktu yang ajaib. 5 waktu yang ajaib itu dipakai sholat. Ya, di Bali dipakai untuk sembahyang Trisandya. Di Lombok barangkali dipakai sebagai wetu telu, ya. Saya lupa nama istilahnya. Nah, itu adalah momentum-momentum di mana pikiran sadar kita terhubung dengan pikiran bawah sadar atau kecerdasan bawah sadar. Dan kita paham kecerdasan bawah sadar kita yang ada di dalam tubuh kita ini terkoneksi dengan kecerdasan bawah sadar yang juga ada pada tubuh-tubuh orang lain.
dan juga ada pada seluruh material di alam semesta ini. Sehingga ketika kita ingin menggunakan kecerdasan akal kita ini, ketajaman akal pikiran kita ini untuk fokus melakukan sesuatu dengan daya ajaib itu, maka kita bisa membangun masa depan kita. Pengalaman-pengalaman ini yang saya baru tahu, teori-teori ini sesungguhnya adalah pengalaman-pengalaman nyata yang saya alami ketika saya masih kecil. Di usia masih sekolah SD, 12 tahun, 10 tahun sampai 12 tahun itu, saya pernah membangun sebuah kandang kelinci di tempat sekarang saya mengadakan acara Zoom ini. Saya bangun kandang kelinci bertingkat 2, lalu saya tidur di atas kandang kelinci itu. Lalu membayangkan tempat ini akan dibangun sebuah rumah bertingkat 2. Sekalipun waktu itu kami tidak mempunyai dana. Tapi saya bayangkan di tempat saya tidur-tiduran di atas atap kandang kelinci itu, suatu ketika akan dibangun rumah bertingkat. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang dari Jepang membeli, yang sekarang menjadi keluarga, membeli tanah di sebelah rumah, tanah sebuah penginapan dia beli, lalu penginapan itu dia bongkar untuk menyesuaikan dengan bangunan yang ingin dia bangun. Kemudian bangunan yang lama dibongkar, penginapannya, bata-batanya diberikan kepada kami. Kusen-kusennya, kayunya, gentengnya semua diberikan kepada kami. Alhasil, kami bisa membangun rumah tanpa banyak mengeluarkan biaya. Hanya butuh semen sama besi dan pasir. Tenaga pembangunannya bapak saya sendiri. Nah, tiba-tiba sudah terbangun sekian tahun kemudian. Jadi apa yang saya bayangkan terjadi. Ketika saya ingin memiliki sebuah buku yang bisa terbit di level nasional, hal yang sama saya lakukan. Saya bikin bukunya, lalu saya bikin covernya, lalu saya bayangkan cover itu berisi logo sebuah penerbit pusat di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Setahun kemudian ada yang mengantarkan buku itu, dan sampai sekarang saya terus terkoneksi dengan penerbit itu, dan dengan mudahnya buku-buku itu bisa terbit sampai 4, yaitu Dunia Tanpa Suara, Saat Semesta Bicara, Tuhan Segala Agama, dan Rahasiamu Rahasiaku. Itu terbit begitu saja di level nasional, hanya karena menggunakan kemampuan untuk berimajinasi. Maka lagunya Laskar Pelangi juga bagus. Mimpi adalah kunci. Jadi jangan takut bermimpi. Gunakan kemampuan kita untuk bermimpi, untuk membangun masa depan kita. Tetapi sayangnya begini. Kemampuan kita bermimpi untuk sehat juga bisa. Kemampuan kita membangun kesuksesan di masa depan juga bisa. Namun sayangnya begini. Potensi-potensi kecerdasan itu, entah kecerdasan untuk menciptakan, entah untuk memelihara atau melebur, itu mesti disertai dengan rasa. Ya, karena kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan, ketika Dia menciptakan wujud, Dia juga menciptakan rasa di dalam wujud itu. Ya, setiap wujud itu memiliki rasa. Sama ketika kita melihat wujud bunga mawar, ada rasa di sana. Wujud bunga cempaka, ada rasa di sana. Wujud alam semesta, ada rasa di sana. Wujud pohon-pohon yang indah, ada rasa. Jadi sama seperti kita menciptakan lagu, di setiap lagu ada rasa seperti tadi itu. Jadi setiap penciptaan ada peran rasa. Maka ketika kita menciptakan masa depan kita dengan kekuatan pikiran dan batin bawah sadar kita, dibutuhkan kolaborasi dengan rasa. Jadi kalau kita ingin membangun hal-hal yang sukses dengan rasa bahagia di masa depan nanti, tetapi kita terlalu banyak menyakiti orang-orang di kehidupan ini yang menimbulkan rasa sakit, ini yang kemudian menjadi kontradiksi. Makanya agama sering mengajarkan, lakukan banyak-banyak perbuatan baik, lakukan amal lebih banyak. Tujuannya apa? Supaya kita banyak memberikan rasa-rasa yang positif kepada orang lain pada kehidupan ini. Rasa-rasa yang baik, rasa-rasa yang bahagia pada kehidupan ini. Sehingga ketika nanti kita ingin membangun sesuatu yang membahagiakan kita di masa depan, bahan-bahan rasa itu sudah kita miliki. Bayangkan kalau kita ingin membuat kopi yang manis, tetapi kita hanya mempunyai kopi dan garam, maka barangkali ketika kita campur, kita hanya memiliki kopi yang asin. Apalagi kalau yang kita miliki adalah kopi, serbuk kopi, dan serbuk cabai. Kira-kira yang terjadi adalah kita mempunyai rasa kopi yang pedas. Tapi kalau kita ingin punya kopi
dan kita sudah menyiapkan serbuk-serbuk gula yang manis, yang terjadi adalah kita memiliki kopi yang manis. Nah, sama seperti jika kita ingin dengan pikiran ini membangun sesuatu yang membahagiakan di masa depan, siapkan rasa-rasa positif, rasa-rasa membahagiakan yang pernah kita bangun pada kecerdasan bawah sadar yang ada pada orang lain, makhluk lain yang ada di kehidupan ini. Inilah tujuannya rahasia-rahasia ajaran agama yang disebut sebagai karma, yang disebut sebagai amal dan pahala. Ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang penuh dosa, maka kita menyakiti makhluk lain, menyakiti kecerdasan bawah sadar yang ada pada diri-diri orang lain. Kita menabur serbuk-serbuk cabai. Lalu bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang manis ketika yang kita tabur adalah serbuk-serbuk kepahitan, serbuk-serbuk kepedasan, serbuk-serbuk yang menyakitkan, yang penuh racun kepada kehidupan ini. Ya, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Artinya adalah ketika kita ingin menggunakan daya ajaib metafisik dalam diri kita, ikuti ajaran-ajaran agama yang mengajarkan kita untuk lakukan hal baik, lakukan karma baik. Jadilah rahmat talil alamin, jadilah berkat dan rahmat bagi kehidupan ini. Karena kalau sudah itu yang kita siapkan, di masa depan nanti apa yang ingin kita bangun sesuai dengan rasa bahagia yang kita inginkan, itu sangat-sangat mudah terjadi. Nah, itu sangat-sangat mudah karena bahan-bahan rasa sudah kita siapkan. Tinggal kita menyiapkan bahan-bahan imajinasi, bangunan seperti apa di masa depan yang ingin kita rasakan bahagianya. Tapi rasa yang terpenting, rasa bahagia yang pernah kita tabur di kehidupan ini, itulah yang akan menjadi penguat atau energi untuk mengantar apapun yang kita inginkan di masa depan lewat kecerdasan batin bawah sadar ini akan mudah menjadi kenyataan. Nah, itu baru di bagian rasa. Lalu bagaimana menggunakan kecerdasan batin bawah sadar itu? Nah, sederhananya begini. Kekuatan batin bawah sadar ini bisa dipakai untuk menyembuhkan diri kita. Bagi sahabat-sahabat yang sakit, bagi sahabat-sahabat yang ingin menyembuhkan orang lain lewat doa, tidak cukup hanya dengan doa begini. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada temanku. Amin, amin, amin. Tidak cukup hanya itu. Karena doa yang seperti itu hanya doa yang nyanyian sambil lalu. Tidak benar-benar sebuah doa yang mujarab. Tidak benar-benar sebuah doa. Doa yang serius untuk menyembuhkan orang lain adalah doa yang benar-benar dari rasa hati dan rasa kekuatan kecerdasan pikiran. Contoh begini, contoh ya. Misalnya kita mempunyai orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu kita berdoa, semoga segera sembuh, semoga sembuh, amin, amin, amin. Tapi itu hanya nyanyian sekedar lalu saja. Kalau kita benar-benar ingin melakukan itu, cara terbaiknya adalah duduk hening atau lakukan posisi yang mau bersolat, bersembahyang dan sebagainya. Lalu panggil kecerdasan itu, panggil Tuhan dalam diri orang itu, panggil kecerdasan dalam setiap sel orang itu. Lalu katakan, mulai saat ini kecerdasan sel dalam tubuhmu, bayangkan orang itu akan melakukan kesembuhan. Dan pahami kesembuhan apa yang kita inginkan. Lalu bayangkan orang itu benar-benar mengalami kesembuhan dan kita lihat dia keluar dari ruang rumah sakit dengan penuh kegembiraan, semua peralatan medisnya lepas dan dia datang dengan perasaan gembira memeluk kita. Nah, rasa bahagia yang kita lihat walaupun itu belum terjadi, penggambaran metafisik yang kita bangun terhadap diri seseorang yang sedang sakit dan ada keyakinan bahwa itu akan menjadi kenyataan, itulah salah satu contoh cara berdoa demi kesembuhan orang lain yang benar-benar lebih gampang terjadi secara ajaib. Apalagi kalau banyak orang yang melakukan hal yang sama. Tapi kalau hanya di media sosial, semua orang, semoga lekas sembuh, semoga lekas sembuh, semoga lekas sembuh, tetapi tidak benar-benar memiliki sentuhan rasa. Itu sama seperti burung beo yang mengatakan good morning, good morning, good morning, bahkan selamat malam, pada malam hari pun dia mengatakan good morning. Apa maknanya? Tidak ada makna. Itu sebuah kata-kata yang tanpa makna, seperti sebuah logam yang tidak mulia. Tapi kapan itu dimulai dari kecerdasan akal pikiran kita untuk membangun
situasi masa depan yang kita inginkan dalam bentuk kesembuhan pada orang itu, disertai rasa yang kita temukan pada orang itu, walaupun itu belum terjadi, itu akan menjadi kenyataan. Ini fakta. Sebagai seorang dokter, saya 2 kali melakukan hal-hal yang saya ingin sembuhkan pada diri saya. Tahun 97 sampai 98 saya tugas di sebuah tempat di Bali Utara dan selalu bersin-bersin pada bulan-bulan seperti ini. Sepanjang tahun saya mengalami alergi, bersin-bersin dan bahkan asma. Minum obat jadi ngantuk. Apa yang saya lakukan kemudian adalah menyadari bahwa kenapa saya tidak menggunakan keajaiban metafisik itu dan bahkan lebih banyak menggunakan obat-obat medis yang saya ketahui. Lalu saya taruh obat medis itu. Dan apa yang saya lakukan adalah selama 21 hari, setiap malam sebelum tidur saya berkata kepada tubuh saya, mulai malam ini hidung saya bebas dari bersin-bersin. Saya bebas dari alergi, paru-paru saya bernapas dengan lega. Dan saya bayangkan diri saya menyapu debu-debu rumah tanpa bersin-bersin. Dan saya bayangkan diri saya tersenyum menyapu debu rumah. Saya bayangkan kemudian saya membuang obat-obat alergi yang saya miliki. Hanya 21 hari. Setelah itu, saya biarkan alam semesta bekerja. Inilah yang dimaksud, do the best and let nature do the rest. Saya do the best, saya lakukan yang terbaik dengan pikiran saya. Lalu saya serahkan alam semesta kecil yang ada dalam tubuh saya, sebagai alam semesta kecil, ya, Buana Alit, atau alam semesta kecil ini, mikrokosmos ini, untuk melakukan prosesnya. Dan apa yang terjadi sejak tahun 98 sampai saat ini, saya terbebas dari apa yang dulu sepanjang tahun terus saya alami. Bahkan ketika saya memiliki tumor, saya lakukan hal yang sama. Tumor kulit. Saya katakan, mulai saat ini tumor itu hilang dari tempatnya. Itu setelah saya sembuh dari alergi. Saya memiliki tumor yang saya pelihara terus sampai 20-an tahun dan dia terus membesar sebesar kelereng. Lalu saya bayangkan mulai saat ini tumor itu hilang dari tempatnya. Hanya 14 hari saya lakukan itu setiap malam sebelum tidur. Dan pagi-pagi begitu bangun saya katakan tumor ini hilang dari tempatnya. Sambil saya membayangkan tumor itu dari ada menjadi tidak ada. Dan apa yang terjadi? Pada hari ke-15 tiba-tiba bangun dari tidur, ada sesuatu yang terasa basah di belakang punggung saya dan tumor itu pecah sendiri. Kulitnya tidak ada perdarahan, aneh. Pecah tapi tidak ada perdarahan, isinya keluar. Beberapa hari kemudian dia sudah menutup kembali, sembuh. Tanpa perlu saya operasi. Nah, artinya apa? Tubuh kita memiliki berbagai kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Dia bisa menciptakan dirinya, menciptakan sel-sel baru, merawat sel-sel lama, dan melebur sel-sel yang sudah rusak. Itu kemampuan semesta dalam diri kita. Hanya saja yang lebih banyak kemudian membantu kerusakan sel-sel kita adalah pikiran-pikiran kita yang dipenuhi kecemasan, dipenuhi ketakutan, dipenuhi rasa tidak percaya diri, dipenuhi kebencian, dipenuhi angkara murka dan sebagainya. Karena sel-sel kita sangat-sangat penurut. Pikiran kita adalah presiden di dalam alam semesta kecil ini. Apapun perintah pikiran, dia akan melakukannya. Begitu kita katakan, setiap kali melihat ular saya takut, maka begitu terbayang saja ular, tubuh kita akan membentuk respon rasa takut. Jantung berdebar, nafas memburu, kaki melemas, ya, asam lambung meningkat dan sebagainya. Ini yang menjadi penyebab. Tapi kapan kita membangun kecerdasan pikiran kita untuk menyembuhkan diri kita, itu pun akan diikuti. Tetapi sayangnya, kehidupan ini memberi kita pilihan yang aneh. Begitu ingin hal-hal buruk terjadi, itu jauh lebih mudah terjadi. Tapi begitu ingin hal-hal yang baik, selalu lebih sulit terjadinya. Karena butuh kesungguhan. Tapi begitu ingin hancur, selalu gampang. Nah, jadi itu sebabnya agama apapun akan mengajarkan kumpulkan sebanyak mungkin amal yang baik. Ya, karena apa? Amal yang baik itu seperti melakukan menciptakan kemarau panjang. Tapi perbuatan yang buruk itu sama dengan hujan lebat sehari yang menghapus semua itu. Ya, itu.
Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebanyak apapun kita berbuat baik, sekali saja kita berbuat salah itu bisa berbahaya. Langsung hilang seluruh amal baik kita. Dengan mudahnya hal-hal buruk itu menjadi kenyataan dibandingkan hal baik kita. Makanya ketika kita menemukan orang-orang baik sulit mengalami kesuksesan, tapi orang-orang jahat terlalu gampang mengalami kesuksesan, ya karena seperti itu. Karena kejahatan selalu lebih mudah terjadinya. Sebagai sebuah godaan. Supaya apa? Kalau kita melihat hal buruk mudah menjadi sukses, kita tergoda. Padahal sesungguhnya orang buruk yang mencapai kesuksesan itu hanya sorga yang mendahului neraka. Sementara ketika kita melakukan hal baik dan sering ketemu penderitaan neraka, itu hanyalah neraka yang mendahului sorga. Karena orang-orang baik sorganya belakangan. Sorganya belakangan daripada nerakanya. Kalau orang-orang jahat itu sorganya duluan, belakangnya nerakanya. Nah, jadi tinggal pilih yang mana. Gitu. Tapi ini yang sering membuat kita frustasi kalau tidak kuat batin. Karena melihat kenyataan lalu kita putus asa dan cepat beralih ke hal yang negatif. Akhirnya apa? Kecerdasan bawah sadar kita, daya ajaib metafisik kita, akhirnya mengisi apa yang kita inginkan. Ya, ini kisah Aladin dan jinnya. Ya, kita adalah Aladin, pikiran kita. Jin itu adalah batin bawah sadar kita sendiri. Kecerdasan di dalam tubuh kita. Nah, apapun yang diperintahkan oleh Aladin kita akan dilakukan oleh tubuh kita. Makanya hati-hati menggosok tubuh kita. Karena tubuh kita adalah lampu ajaib itu. Gosok-gosok, gosok-gosok. Dan katakan apa yang kita inginkan. Jangan digosok-gosok lalu kita mencaci maki tubuh kita yang sudah luar biasa menemani kita dari jauh sebelum kita lahir. Dia sudah menemani kita sebagai sel sperma yang membentuk janin dan sebagainya sebelum kita dihembuskan ke dalam tubuh ini. Apapun dia lakukan untuk mengisi keinginan kita. Sayangnya kita terlalu sering menyakiti tubuh kita sendiri. Menyakiti dengan makanan yang dia tidak butuhkan, menyakiti dengan minuman yang dia tidak butuhkan, menyakiti dengan pemikiran yang dia tidak butuhkan. Lalu tiba-tiba kita berharap dia akan memenuhi apa yang kita inginkan. Ini yang sering terjadi kontradiksi. Dan ajaran agama adalah ajaran yang simpel. Bantu tubuhmu, berikan kebaikan-kebaikanmu kepada tubuhmu. Makan yang baik, minum yang baik, istirahat yang baik. Nanti tubuhmu akan membantu memenuhi apa yang kau inginkan sebagai pikiran. Karena tubuh-tubuh kita terkoneksi di antara semua tubuh-tubuh makhluk hidup yang ada ini. Itulah salah satu contoh daya ajaib metafisik. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan kupas lebih dalam ketika diskusi-diskusi ini mempertanyakan bagaimana kita menggunakannya. Nah, kira-kira seperti itu dulu Kang Abu sebagai pembahasan awal. Ya, silakan. Baik, Pak Wayan, ini luar biasa dari awal Pak Wayan bicara. Ini benar-benar apa ya, ke dalam tuh semakin gimana ya, ada sesuatu penerawangan yang atau perjalanan yang jauh sekali. Nah, tadi Pak Wayan mengatakan dan itu juga apa yang Pak Wayan ucapkan itu juga terjadi gitu Pak Wayan. Jadi saya barusan cuman bilang iya gitu. Saya cuman apa ya, apa yang disampaikan Pak Wayan itu betul-betul bukan hanya teori tetapi saya sendiri mengalami gitu. Nah, tetapi begini Pak Wayan, ada satu hal yang tergelitik gitu. Bagaimana respon ketika imajinasi direspon oleh semesta dan itu terjadi gitu Pak Wayan? Gimana tuh responsifnya tuh, prosesnya tuh gimana ketika saya dengan berimajinasi terus menggambarkan gitu. Nah, respon antara keinginan, antara apa yang dipikirkan dan bagaimana respon semesta tuh prosesnya seperti apa nih Pak Wayan? Iya, ini yang sering disebut sebagai hukum law of attraction, ya, daya tarik menarik. Sederhananya, kalau kita menanam bunga maka yang datang adalah kupu-kupu. Begitu rumah kita dipenuhi sampah, yang datang kalau tidak tikus, kecoa, lalat. Nah itu. Jadi begitu kita menanam hal-hal buruk di dalam diri kita, tubuh kita akan memancarkan energi-energi yang sama. Dan itu akan mengundang energi-energi yang senada, yang selaras dengan itu. Ya. Jadi pikiran-pikiran kita yang selaras dengan alam semesta ini akan terkoneksi dengan itu. Sama dengan seperti ini. Begitu kita mengetik di Google misalnya,
sebuah judul, maka satu kata saja kita ketik, misalnya cara membersihkan kolam. Baru cara membersihkan saja bisa sudah muncul berbagai judul. Bisa kolam, bisa koper, bisa apa saja. Jadi alam itu segera, kamu ingin ini ya, kamu ingin ini ya, kamu ingin ini ya, tinggal pilih aja. Nah, jadi begitu kita mengatakan sesuatu saja, alam sudah merespon. Karena apa? Kita percaya bahwa rekaman-rekaman yang ada di Google itu, ada di angkasa ini, hanya tinggal kita download. Jadi kecerdasan yang ada di alam semesta ini, ada di langit sini, dia akan datang dengan judul apapun yang kita mau download. Begitu kita menyebutkan sebuah kata, dia datang. Dia datang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, tergantung. Tapi sinyalnya cukup apa enggak? Nah, sinyalnya cukup apa enggak? Kuota kita cukup apa enggak? Nah, kuota kita itu dibangun dengan amal-amal. Semakin banyak kita beramal, kita memiliki kuota yang cukup untuk tetap terhubung dengan kecerdasan itu. Ya. Karena kalau lebih banyak berbuat negatif, maka yang kita banyak miliki adalah koneksi kepada ego kita. Sementara kuota yang kita butuhkan untuk terkoneksi dengan kecerdasan yang murni, kecerdasan yang ajaib di alam semesta ini adalah kuota-kuota amal. Kenapa? Yang menggerakkan itu adalah kemurnian. Sementara ego adalah sesuatu yang bermuatan elektron atau negatif. Entah negatif dan sebagainya. Sementara kalau kita tahu di alam semesta ini, ya, atom adalah materi yang paling kecil, walaupun ada subatom lagi. Nah, kalau atom kita lihat sebagai materi yang terkecil, di sana ada proton sama elektron. Di intinya ada proton yang berpelukan dengan neutron. Elektron yang negatif berputar-putar di luarnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan terkoneksi dengan kecerdasan semesta tak terbatas yang berkuasa atas seluruh ruang kosong di alam semesta ini, yang bersifat murni itu, yang neutron itu, yang netral itu, maka kita harus menjadi yang positif. Baru kita berpelukan. Kalau kita negatif, maka kita hanya elektron yang berputar-putar di alam material ini. Berputar-putar dan jauh dari inti atom, yaitu kecerdasan semesta tak terbatas dan ini. Makanya agama mengajarkan kita untuk berbuatlah yang positif. Ya. Kalau di Kristen dia menggunakan kata salib. Salib itu positif. Maka tetaplah positif. Kalau di Hindu dia tapak darah namanya, tetaplah positif. Kalau di Islam sama, disuruh berbuat amal positif. Karena kalau positif kita akan berpelukan dengan yang neutron. Kita terkoneksi dengan kecerdasan semesta yang murni itu, yang membuat kita gampang mencapai apa yang kita inginkan secara kemurnian ini. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Maka begitu kita terkoneksi, kita gampang. Nah, sama begini. Tubuh kita ini terkoneksi persis seperti keran-keran yang terhubung dengan pipa-pipa di bawahnya. Jadi di bawah tanah ada pipa-pipa yang menghubungkan keran-keran. Jadi pipa-pipa penghubung itu sama dengan batin bawah sadar kita yang terhubung dengan orang-orang lain. Keran-kerannya adalah mulut kita, pikiran kita dengan orang lain. Jadi apa yang mengalir di bawah sadar kita akan sama mengalir dan keluar dari orang lain. Jadi hati-hati. Kalau di salah satu sumur kita masukkan warna hitam, yang akan mengalir adalah di keran manapun kita buka mengalir air yang berwarna hitam yang sama. Tapi kalau yang kita alirkan di sini adalah kita masukkan adalah sumur yang jernih, yang keluar dari berbagai suara keran-keran itu adalah kejernihan. Maka kalau kita menanamkan hal-hal positif, hal kebaikan ke dalam diri kita, dia pun akan keluar melalui orang lain dengan pikiran yang baik, sikap yang baik, perilaku yang baik. Apalagi di alam semesta. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Nah, jadi kalau kita sering menyakiti diri kita sendiri, memasukkan hal-hal negatif, kemarahan, kebencian kepada diri kita, batin bawah sadar kita yang terhubung dengan orang lain itu membawa keluar lagi dengan sikap orang lain, senyum orang lain yang juga negatif kepada kita. Ya, makanya kalau kita percaya pada diri kita, orang lain pun percaya pada kita. Orang yang kehilangan kepercayaan diri, orang lain pun tidak akan percaya pada dia. Bayangkan misalnya, saya naik pesawat lalu saya datang sebagai pilot.
begitu saya katakan kepada penumpang saya, selamat siang para penumpang yang terhormat, saya adalah pilot Anda pada hari ini yang akan menerbangkan pesawat Bapak Ibu semua, tapi mohon maaf saya baru belajar sehingga saya agak ragu-ragu. Kira-kira yang lain bagaimana? Tentu kebayang Pak. Iya. Kita akan terbangkan pesawat ini dan membawa Anda menikmati penerbangan sebagaimana saya menikmati penerbangan ini. Yang lain akan sama. Ya sama. Jadi kalau kita memancarkan ketakutan pada diri kita sendiri, orang lain juga takut pada kita. Takut mempercayakan kepada kita. Seperti itu kira-kira Kang Abu. Maka banyak-banyaklah tersenyum pada diri kita, sehingga orang lain pun tersenyum. Banyak-banyaklah mencintai tubuh kita, sehingga kita paham bagaimana mencintai tubuh orang lain. Kita tidak ingin menyakiti dia, karena kita sadar tubuh kita saja begitu susah kita dapatkan. Orang lain pun susah mendapatkan tubuh itu bagi jiwanya. Dan itu akan terus terkoneksi. Inilah yang disebut sebagai bejana berhubungan kalau ilmu fisikanya. Ada bejana berhubungan. Di batin bawah sadar kita itu ada keterhubungan, ya. Dan ini bejana-bejana ini yang membuat kita terkoneksi dengan mereka. Jadi you are what you think, ya, kan sering dikatakan begitu. Begitu kita memikirkan sesuatu, maka orang lain pun akan memikirkan hal yang buruk kepada kita kalau kita buruk kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu kira-kira. Oke, Pak Wayan, terima kasih banyak. Ini membuka banyak sekali sesuatu yang sebelumnya mungkin remang-remang gitu. Jadi mungkin saya barusan ketika Pak Wayan mengatakan bahwa amal itu sinyal dan kuota gitu. Jadi itulah kenapa beramal tuh jangan pernah bosan. Beramal itu diulang-ulang, karena pada dasarnya ketika kita mengimajinasikan sesuatu, amal inilah yang akan membuat kuota bahwa imajinasi ini akan terwujud, gitulah kira-kira. Jadi itu yang akan jadi booster, itu yang akan jadi sesuatu hal yang kuota gitu ya. Poin pentingnya ada di situ gitu. Dan terima kasih Pak Wayan tadi memberikan satu statement yang strong sekali menurut saya. Begitu saya percaya diri, orang akan percaya gitu. Maka bagaimana orang akan percaya ketika sayanya juga tidak percaya diri gitu. Dan itu luar biasa Pak Wayan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Wah, mantap. Oke, ini Ibu dan Bapak, saya rasa kita bisa langsung join untuk diskusi gitu ya, supaya saya banyak pertanyaan juga, tetapi seru sekali kalau Ibu dan Bapak ikut diskusi lewat raise hand boleh, lewat pertanyaan langsung di chat Zoom boleh, di chat YouTube juga boleh. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik begini Pak Wayan. Mohon izin untuk bertanya, bagaimana cara membangkitkan kekuatan keajaiban batin di bawah sadar kita? Practicing daily life-nya tuh secara praktikal itu apa tuh yang harus dilakukan Pak Wayan? Ya. Sebenarnya begini, bagaimana cara mengaktifkan daya ajaib batin bawah sadar kita? Sebenarnya dia yang sudah selalu aktif. Dia sudah selalu aktif, siap siaga. Cuman kita yang pasif. Pikiran sadar kita ini yang pasif, tidak memberikan input-input yang ingin kita bangun di masa depan kita. Ya Tuhan, berilah aku keselamatan, selesai. Itu aja. Ya Tuhan, berilah aku kesuksesan, selesai. Tapi kita hanya pasif, itu kan pasif. Itu kan hanya memohon lalu diam. Sama seperti ini. Sama seperti kita begini. Ma, bikinkan saya nasi goreng. Mama lagi di dapur. Tetapi kita tidak membantu Mama untuk ke pasar membeli bahan-bahannya. Sementara di dapur belum ada bahan. Kalau kita mau, Ma, belikan saya nasi goreng. Yang ada ini. Ayo kita kumpulkan bahan-bahannya. Beli berasnya, beli bahan, semua bahan kita beli. Lalu kita serahkan kepada ibu. Ibu sudah siaga di dapur. Mana bahan-bahanmu, Nak? Sini ibu bikinkan. Nah, alam bawah sadar itu, alam material ini, tubuh kita ini, dan tubuh alam semesta ini, tubuh material ini, siap siaga untuk membangun apa yang kita butuhkan. Cuman, kita nggak menyiapkan bekal-bekal itu, bahan-bahan itu. Amal itu adalah bahan-bahan. Ketika kita ingin membangun sesuatu yang kita inginkan di masa depan, kumpulkan bahan-bahan itu lewat berbagai amal yang kita lakukan di kehidupan ini. Dan itu akan menjadi bahan-bahan untuk membangun masa depan kita. Itulah cara aktifnya. Nah, ketika kita aktif, batin bawah sadar kita sendiri aktif untuk mengerjakan ini. Tugasnya adalah menerima. Sama dengan begini. Contoh sederhana begini. Tubuh kita ini selalu siap siaga untuk memberi kita energi.
semoga tubuhku kuat, semoga tubuhku kuat. Tetapi kemudian kita tidak bergerak untuk ke dapur, mengambil makanan dan mengunyah makanan, lalu mencerna makanan itu, kira-kira tubuh kita dapat energi apa enggak? Enggak dapat. Enggak dapat. Begitu kita katakan, aku memiliki tubuh yang kuat. Maka yang kita butuhkan adalah kita berjalan ke dapur, ambil nasi, kita makan dengan gigi kita. Setelah dia masuk, baru kita serahkan kepada kecerdasan di luar batas kemampuan kita. Biarkan lambung yang bekerja di bawah kesadaran kita, usus dan sebagainya menyerap, mengubahnya menjadi gula dan sebagainya. Itu urusan kita, bukan urusan kita lagi. Itu urusan tubuh kita. Tapi urusan kita dengan pikiran sadar kita adalah mengumpulkan bahan-bahan energi itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi cara gampangnya bagaimana mengaktifkan ini? Kita tidak perlu mengaktifkan karena dia sudah aktif. Yang kita butuhkan adalah mengaktifkan kecerdasan pikiran kita. Kapan? Gunakan golden period tadi itu. Misalnya, pas kita sholat, itu adalah waktu-waktu yang paling bagus. Kalau orang Hindu, dia menggunakan waktu-waktu yang tiga perguliran waktu itu. Sandiakala itu. Jadi dini hari. Jadi ketika kita baru bangun tidur atau malam-malam pas tidur kita bangunkan diri kita tengah malam, karena pada saat kita bangun tengah malam itu kita berada di antara terjaga dan tidur. Gelombang pikiran kita gelombang alfa theta. Itulah saat dimana doa kita akan memiliki kekuatan. Tetapi kalau kita terbangun antara terjaga dan tidak terjaga, tapi kemudian kita berdoa sambil ngantuk-ngantukan, ya tidak ada gunanya juga. Doanya kita lakukan secara sadar, tetapi dengan pikiran yang agak ngantuk-ngantuk gini, tapi kita lakukan dengan sadar. Itulah gelombang meditatif. Jadi benar-benar kita ingin membangun apa? Misalnya kita ingin memiliki hutang yang terlunasi, gitu misalnya. Hutang kita terlunasi di masa depan. Apa yang kita ingin bisa lakukan adalah nanti sebelum malamnya tidur, ini praktisnya ya. Sebelum tidur misalnya, kita bayangkan ya surat-surat hutang kita itu terlunasi. Misalnya apa? Bayangkan kita mempunyai sebuah pembukuan yang isinya hutang sekian. Bayangkan di tanggal berapa kita ingin melunasinya. Bayangkan terlunasi dan terus begitu. Ya, nanti alam akan mendatangkan rezeki-rezekinya. Tapi sekali lagi, itu hanya berlaku kalau kita sudah melakukan pengumpulan bahan-bahan tadi. Pengumpulan bahan-bahan tadi. Kalau yang ajaib ya, kalau yang ajaib. Tapi kalau kita jahat sama orang-orang, bagaimana kita bisa mendapatkan hal yang ajaib? Keajaiban hilang. Karena kita tidak mendapatkan dukungan dari alam semesta ini. Karena setiap makhluk hidup, setiap orang adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Setiap makhluk hidup, setiap orang adalah Tuhan itu. Wujud Tuhan yang akan membantu kita memenuhinya. Nah, contoh begini. Tuhan itu kan percikannya sebagai ruh, sebagai jiwa kan ada dalam diri setiap orang, setiap makhluk. Lalu betul. Kita memohon, ya Tuhan, penuhilah doa-doaku. Tapi kemudian kita menyakiti orang-orang makhluk hidup. Sementara orang-orang itulah yang akan memenuhi doa kita. Masa tiba-tiba datang dalam wujud apa yang kita inginkan Tuhan datang? Ya Tuhan, berikanlah aku makanan. Maka Tuhan datang sebagai wujud petani. Tuhan, sembuhkanlah aku. Tuhan datang sebagai tabib, sebagai dokter, sebagai orang yang menciptakan obat-obatan. Memang Tuhan mau dihadirkan sebagai apa? Jadi kalau kita membenci orang-orang itu, sementara kita memohon kepada Tuhan, itu kan sama seperti kita, kita ingin menyanyi, tetapi kita banting-banting gitarnya, hancurkan pianonya, lalu kita ingin menyanyi. Bagaimana caranya? Betul Pak Wayan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wayan. Ini sebelum ke raise hand ada private keren banget. Ini juga mungkin perlu direspon. Jadi gini Pak Wayan, ini agak panjang tetapi saya sarikan aja. Jadi kira-kira gini. Intinya begini, saya baru menyadari saya tuh tidak pernah meminta berimajinasi, tetapi ada keinginan dan saya selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Nah, tetapi tanpa imajinasi itu keinginannya jadi terkabul gitu, meskipun tidak diimajinasikan, tidak nggak ada imajinasi, nggak ada apa, tetapi pelan-pelan keinginannya mulai terkabul gitu Pak. Nah itu tanpa imajinasi itu kenapa kok si keinginan itu bisa terkabul juga, gitulah kira-kira. Ya. Ini ada beberapa orang itu, misalnya ini orang kaya,
Saya ingin punya rumah yang bagus, yang mewah. Orang kaya ini, orang kaya. Tiba-tiba ada arsitek yang hebat datang. Oh, oke. Arsitek ini percaya bahwa orang kaya yang ingin punya rumah yang mewah dan bagus ini pasti akan bisa akan bisa memenuhi kebutuhan pendanaan atas bangunan yang dia ingin bangun. Maka kemudian arsitek itu membuatkan dia gambar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia hanya ingin rumah yang bagus dan mewah, tanpa perlu dia menginginkan gambar apa yang rumah seperti apa yang dia inginkan. Tapi arsiteknya menggambarkan rumah itu, dan tiba-tiba rumah itu sudah jadi dan dia mampu membeli itu dengan bekal yang dia miliki. Ya. Tetapi pada orang yang tidak seperti itu, dia tidak mampu menyewa arsitek, ya, maka dia menggambar sendiri bangunan seperti ini yang saya inginkan dan sebagainya. Dia gambar sendiri gak bangunan-bangunan seperti itu. Dia tahu kalau saya pakai arsitek, saya tidak akan mampu membayar arsiteknya, tidak mampu membuat rumah seperti ini. Maka rumah indah yang dia maksudkan adalah rumah indah yang mampu dia miliki. Dia membangun itu. Nah, kenapa? Karena modalnya kecil. Nah, sama seperti itu. Orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan seperti orang kaya dengan modal yang banyak. Modal amalnya banyak. Begitu dia ingin kesuksesan saja, maka sang arsitek agung, Tuhan itu sendiri sudah tahu apa yang dia inginkan. Nah, tetapi begitu modal kita kecil, ya, dan kita ingin sesuatu sesuai keinginan kita, kita boleh berimajinasi, menggambar sendiri, melakukan penggambaran metafisik apa yang kita inginkan. Nah, jadi ada dua caranya. Kita membangun karena kita juga memiliki free will, kebebasan untuk memiliki sesuatu yang kita inginkan, atau kita berserah sama Tuhan. Tetapi ketika kita berserah sama Tuhan, risikonya adalah apa? Kita harus siap menerima apapun. Ya sama seperti ini. Ma, bikinkan saya makan. Makan apa, nak? Gitu. Makan apa aja lah, yang penting kenyang. Nah, belum tentu makanan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita harus mau menikmati itu. Tapi kalau kita ingin makanan hari ini, saya ingin nasi goreng, Ma. Jadi kita katakan nasi goreng seperti apa yang kita inginkan, yang campurannya apa, boleh. Sama dengan berdoa. Ketika kita ingin memohon sesuatu sama Tuhan, kita boleh menyerahkannya. Tuhan, berilah aku kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Terserahlah, Engkau Maha Tahu. Tetapi sayangnya kita seringkali mengeluh. Ya Tuhan, bebaskanlah aku dari dosa ini. Kemudian datanglah orang-orang yang menyakiti kita. Lalu kita mengeluh, Tuhan, kenapa kamu datangkan orang-orang yang menyakiti kita? Padahal Tuhan berkata, katanya kamu mau bebas dari dosa. Kan kamu pernah berdosa dengan menyakiti orang ini. Sekarang orang ini datang menyakiti kamu, kamu mengeluh lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, akhirnya apa? Ya akhirnya ketika kita mau menerima, ya belajar ikhlas menerima. Itulah Islam, kepasrahan mendalam. Kalau kita mau berserah, ya sudah. Atau kalau kita membangun sesuatu, ya sudah bangun sesuatu yang kita inginkan. Tentu dengan bekal-bekal lagi. Supaya kita menjadi orang yang kaya dengan modalitas yang banyak untuk membangun apapun yang kita inginkan di masa depan kita. Nah, jadi artinya apa? Kita boleh menggunakan free will kita, ya, apapun yang kita inginkan, atau kita serahkan. Ya. Tetapi risiko dari keikhlasan, kepasrahan itu adalah menerima apapun yang datang dengan senyum. Dan ini yang paling susah terjadi. Ya, Tuhan, lindungilah aku dalam perjalanan. Tiba-tiba sepeda motornya ketusuk paku dan kempes. Tuhan, kenapa sepeda motorku kempes? Padahal aku memohon perlindungan kepadamu. Padahal sebenarnya Tuhan membuat sepeda motor kita kempes agar kita tidak sampai di sebuah tempat yang akan terjadi kecelakaan di titik jam sekian. Kita selalu mengeluh, dong. Selalu mengeluh. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terbaik. Apa yang terbaik. Selalu kita pikirkan, kita berserah kepada Tuhan, tapi selalu mengatur Tuhan, ini yang terbaik Tuhan menurut saya. Padahal begitu kita ingin yang terbaik menurut saya, sudah bangun yang terbaik menurut kita. Yang kadang-kadang apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut alam semesta. Nah, kadang-kadang itu terwujud. Ya. Jadi boleh seperti ini. Tuhan, misalnya ya, kita ingin mendapatkan punya uang yang banyak. Ingin punya uang 1 juta misalnya. Lalu kita gambarkan kita memiliki tabungan 2 juta
di rekening kita. Nah, kalau menurut Tuhan yang terbaik adalah separuhnya, kan sama akhirnya jadinya. Kita ingin 1 juta, kita bayangkan 2 juta, lalu Tuhan mengatakan yang terbaik adalah separuhnya, maka kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Tapi saya jadi ada satu pertanyaan, itu yang terbaik yang free will atau yang diikhlaskan Pak, atau ya pilihan gitu Pak? Kira-kira gimana Pak? Kalau kita ingin yang terbaik, kita boleh melakukan free will kita, tapi apapun yang terjadi tetap kita ikhlas menerima. Oke. Jadi seperti ini contohnya, free will dan ini sama seperti kita memanah. Ketika kita membentangkan panah kita lakukan yang terbaik dengan kekuatan tubuh kita, dengan kekuatan kuda-kuda kaki kita, dengan kekuatan tangan kita membentangkan, dengan ketajaman mata kita membidik. Lalu kita lepaskan panah kita. Setelah panah lepas, itu sudah bukan urusan kita lagi. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik. Bahwa tiba-tiba ada angin bertiup membelokkan panah kita harus belajar menerima bahwa itulah yang terbaik. Tapi begitu itu mengenai sasaran, ya memang itu yang terbaik juga. Nah, jadi kita melakukan free will kita, kemudian menyerahkan apapun yang terjadi. Inilah yang disebut dengan do the best and let nature do the rest. Dan kita di situ siapkan diri untuk selalu ikhlas menerima segala dualitas yang mungkin terjadi oleh ketajaman free will kita melakukan itu. Nah, kebanyakan kita kan sering mengeluh dengan kenyataan. Kita boleh membangun kenyataan masa depan yang kita inginkan, tetapi kita harus selalu siap untuk ikhlas menerima apapun kenyataan yang terjadi. Karena itulah yang terbaik, seperti tadi itu. Oke. Dan ini ada lanjutan sedikit Pak, mungkin relevan sekali, tapi itu berbeda dengan mendikte dan mengatur Tuhan gitu ya Pak ya. Itu beda sekali ya Pak ya. Siapa sih yang bisa mendikte dan mengatur Tuhan? Iya, betul Pak. Tapi kita tidak pernah bisa mendikte. Ibu, bikinkan saya nasi goreng. Nasi gorengnya cara masaknya begini ya Ibu. Campurkan ini, campurkan. Nah, itu namanya mendikte. Tapi kalau kita, Ibu, bikinkan saya nasi goreng, itu kan tidak mendikte namanya. Betul Kita Pak. meminta apa yang kita inginkan, selesai. Kita kumpulkan bahan-bahan, ini Ibu bahan-bahannya, bikinkan nasi goreng, selesai. Kita tidak mendikte. Iya. Ibu lah yang jago masak, kita jago makannya gitu. Betul. Dan Sang Maha itu tahu sekali gitu ya Pak ya, itu luar biasa sekali. Kita tidak pernah mampu mendikte Tuhan. Oke. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa Pak Wayan. Oke, kita ke Ibu atau Mbak mungkin ya, Ibu atau Mbak Raudatul Fitriani. Oke, silakan untuk di-unmute. Halo, selamat malam Kak Abu, selamat malam sama Dokter Wayan. Selamat malam. Iya, mau tanya, kita kan sering melatih diri untuk tetap selaras dari pikiran, hati, tindakan yang selalu positif. Oke. Nah, cuman kan dalam keseharian kita tuh lebih sering terhubung dengan orang-orang atau lingkungan yang negatif. Pertanyaannya, apakah kita bisa terpengaruh? Kemudian yang kedua, bagaimana menjaga kestabilan kita untuk tetap positif kayak gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget Mbak. Terima kasih. Mohon langsung direspon Pak Wayan. Terima kasih Mbak. Ya, satu, kita ini adalah jiwa yang bahkan sebagai jiwa yang ada dalam tubuh ini memiliki free will atau kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita bukan televisi yang remote controlnya dipegang oleh orang lain. Tiba-tiba orang itu ingin nonton film sedih, TV-nya menunjukkan film sedih. Ingin film action, TV-nya menunjukkan film action. Hanya dengan remote control dari kejauhan dia mengubah televisi itu. Apakah kita mau menjadi televisi yang hanya dengan kata-kata, senyuman orang lain dari kejauhan, lalu kita mengalami perasaan yang kecewa, baper, dan sebagainya? Itu berarti kita mengizinkan diri kita menjadi televisi yang remote-nya dipegang oleh orang lain. Seperti itu. Jadi kalau kita yakin bahwa saya bukan remote TV, saya bukan televisi, Anda tidak memegang remote saya, karena saya memiliki free will. Bahkan ketika orang mengatakan kita buruk, kita mengatakan kita jelek dan sebagainya, apakah itu akan merusak atau mengganggu keadaan kita? Tidak. Selama kita tidak perlu merasa terganggu untuk hal itu.
Apakah kemudian kalau anjing menggonggong kita marah lalu ikut menggonggong? Ya, ya. Apakah ketika burung berkicau lalu kita senang dan ikut berkicau? Enggak. Kita ngomong seperti manusia. Wow, ini anjing menggonggong. Wow, ini burung berkicau. Selesai. Karena kita bukan burung, bukan anjing, bukan kucing yang meong. Nah, kita biarkan orang lain seperti itu. Kita tidak perlu menjadi seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi, bagaimana caranya? Pertama, tahan diri kita untuk tidak berubah sesuai keinginan orang lain. Bahkan Tuhan pun tidak mau mengubah kita. Tuhan membebaskan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Ya, makanya Tuhan tidak memarahi kita kalau kita mau beramal atau berbuat dosa, tidak. Tapi kita diizinkan untuk merasakan sendiri hasil dari apa yang kita lakukan. Gitu. Okay. Nah, jadi artinya jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh siapapun. Bahkan kita saja tidak mampu mengendalikan diri kita, betul tak? Kita saja tidak mampu mengendalikan diri kita. Tapi bagaimana mungkin kita biarkan orang lain mampu mengendalikan kita? Nah, itu artinya bagaimana? Banyak orang yang mengatakan, betapa sulitnya menjadi sabar, Bapak. Betapa sulitnya mengendalikan diri. Lah, berarti itu sebuah pesan. Mengendalikan diri saja begitu sulitnya. Bagaimana mungkin orang lain bisa mengendalikan diri kita? Seharusnya seperti itu. Betul. Seharusnya seperti itu. Nah, dengan demikian kita belajar mengubah hal-hal negatif pada diri orang lain dengan melihatnya sebagai hal yang positif. Ya. Sayangnya kita selalu menilai orang itu berdasarkan ketidakcocokan kita. Orang kita sebut baik kalau ada kepentingan kita yang selaras dengan kepentingan orang itu. Misalnya begini, begitu kita ingin menjemur pakaian yang lagi kita cuci, cahaya matahari kita bilang, wah Tuhan terima kasih cahayamu bersinar terang. Begitu kita ingin mengadakan acara yang perlu kesejukan, Tuhan kenapa mataharimu bersinar terik. Nah, hal baik dan buruk selalu kita nilai dari kepentingan kita sendiri. Sering terjadi, itu yang sering terjadi. Sehingga Tuhan itu bingung sebenarnya. Kamu pinginnya apa sih nak? Gitu. Ya, musim kemarau pinginnya hujan, musim hujan pinginnya kering. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau kita bisa melihat segala sesuatunya positif, ya sempurna pada keadaannya masing-masing, maka kita tidak akan pernah memikirkan bahwa setiap berkah itu adalah berkah, setiap bencana adalah bencana. Karena selalu ada berkah di balik bencana, selalu ada bencana di balik berkah. Hal-hal yang kita sebut negatif, mungkin ya kalau kita telusuri lebih dalam, seperti tadi itu, ketika ban kita tiba-tiba kita sudah berdoa ingin diselamatkan Tuhan, tiba-tiba bannya kempes, kejadiannya adalah hal seperti itu. Nah, masih ingat kan cerita pesawat yang dulu itu? Orang itu terlambat naik pesawat, tahu-taunya itulah yang menyelamatkannya. Kita tidak pernah tahu kehendak yang terbaik itu. Nah, jangan-jangan kita menyesal oleh kemarahan kita sendiri. Karena apa? Sama seperti cerita yang biasa kita dengar lah itu. Ketika sebuah desa hampir tenggelam oleh banjir bandang, lalu orang yang sering berdoa sama Tuhan itu sudah didatangin perahu penyelamat dari tim SAR, dia bilang, sebentar, saya sudah berdoa, saya menunggu Tuhan menyelamatkan saya. Sampai 3 perahu tim SAR datang, dia tidak mau naik, akhirnya dia mati tenggelam. Ketika dia marah-marah sama Tuhan, Tuhan bilang, kan sudah aku kirim 3 perahu penyelamat dan kau tidak mau naik. Karena kita selalu bingung, keajaiban itu seperti apa. Oke. Terima kasih Pak Wayan. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi Mbak ya. Jadi poin, itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Jadi remote controlnya jangan disimpan di orang lain gitu intinya ya. Kita yang mengatur remote control sendiri. Tidak diperbudak oleh faktor eksternal. Karena kita tidak bisa merubah siapapun di luar diri kita. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Kita ke Bapak atau Mas Yudo. Silakan. Oke. Terima kasih Kang Abu, Pak Wayan. Kasih kesempatan. Saya pengen sedikit sharing, mungkin nambahin aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya Pak Wayan. Tentang otak, jadi kemampuan otak, kalau ada teori yang tak sadar 12%, bawah sadar 88% gitu kan. Kalau Kang Diki malah ngomong yang kita pakai baru 2,5% gitu kan. Ya Kang Abu ya. Iya. Saya cerita nyambung tadi, saya pembuktian ada beberapa cerita ya Pak Wayan kalau berkenan mendengarkan. Waktu kecil saya tinggal di desa 150 km dari Semarang. Kalau
Purwodadi sana lagi ya. Kalau hujan itu kalau kemarau tanahnya pecah-pecah gitu kan. Sulit lah. Tapi waktu itu saya kelas 1 sampai kelas 3 SD sering ngomong begini, saya nanti kalau gede punya rumah di kota, rumah gedong. Nanti nenek-nenek saya kasih jarik, saya kasih kain. Itu kan omongan anak kecil ya. Tapi apa yang saya omongkan itu ternyata terbukti seperti itu. Itu contoh bahwa kenyataannya seperti itu aja. Anak kecil kan ngomong tanpa beban pikiran ya, ceplos gitu aja. Mungkin itu dari bawah sadar, dari batin yang murni, sehingga pada suatu ketika terwujud dengan seperti itulah. Waktu saya mau beli rumah itu kan, saya boro-boro punya uang, punyanya utang gitu loh. Kang Abu punya utang banyak gitu loh. Utang karena bantu orang gitu, bantu saudara. Saya ngajak istri saya lihat pameran, lihat apartemen apa. Istri nanya, "Papa punya uang?" "Enggak." Minta brosurnya aja kita lihat, kita bayangin. Mudah-mudahan tercapai. Nah, dengan begitu-begitu, dengan keberanian yang sangat yakin akhirnya tercapai, Kang. Terus masalah hutang juga. Hutang ya karena bantu orang juga ya. Hutang harus dengan menjaminkan SK gitu lah. Pak pegawai, kalau normal kan 8 tahun. Katakanlah hutang 100 gitu ya. Saya tidak membayar, tidak melekat sama utang, tapi istri saya suruh membayangkan, kamu bisa bayangin apa yang mendapatkan rezeki yang melampaui utang. Jangan terikat pada masalah atau pada kotak masalah, keluar dari kotak masalah. Bayangin semampumu, bayangin 5 kali lipat, 10 kali lipat ya. Akhirnya yang harusnya utang itu 8 tahun lunas, 2 tahun sudah lunas. Ya. Nah, seperti itu kan real ya Pak Wayan ya, seperti yang kita tadi. Yeah. Nah, kalau yang masalah yang lucu-lucu mungkin teman-teman bisa pakai ya, kalau yang pakai motor ya, kalau pakai mobil nggak perlu ya. Hujan gitu ya, kalau ada hujan kita ngomong aja sama hujan. Terserah dengan berbagai macam versi, bisa pembayangan, bisa ngomong begini, hujan berhentilah, aku mau pulang, dan hujan berhenti dulu dong. Nah, itu bisa terjadi juga. Macet juga begitu ya. Saya macet pernah di Malang, mau ke Surabaya naik pesawat, waktu udah mepet, supir ngomong, nggak mungkin nih Pak, udah jalan lancar. Ternyata lancar. Jadi yang terjadi itu apa? Yang biasanya macet nggak macet, yang biasanya nggak macet macet. Jadi macetnya kebalik, Kang Abu. Nah, seperti itu. Kalau yang lain mungkin parkir, kalau ibu-ibu ya pengen mau parkir kemana mall yang biasa penuh, bayangin aja. Saya ngomongnya santai aja. Parkir mudah dapat, kalau perlu arahkan kemana. Insya Allah kalau sering dilatih akan terjadi. Oke. Nah, itu kan wah, luar biasa. Hal-hal lucu yang bisa diaplikasikan dalam kenyataan. Oke, Pak Yudo. Nah, satu lagi Kang Abu, saya punya sedikit rumus, mungkin teman-teman bisa pakai. Kalau kita ada masalah, pertama kita introspeksi. Pasti ada salah saya dong dalam masalah ini. Pasti ada perbuatan saya yang salah dong. Setelah disadari, kita mohon ampun, menyadari, minta maaf diri sendiri dan mohon ampun. Dan kita menyadari bahwa semua masalah ini adalah atas izinnya, atas izin Tuhan. Kalau atas izin Tuhan kita mau ngapain? Mau komplain, ya rasain lo gitu. Nah, kalau kita mau sesuai dengan kehendak Tuhan, kita terima dengan ikhlas lahir batin. Nah, setelah kita ikhlas lahir batin, setelah itu kita mau apa dengan masalah ini? Meminta solusi, ya mohon kepada Tuhan. Tapi ujungnya tetap kita letting go, Kang, dilepaskan. Ya, gabungan dari tadi ya, yang kita mau punya free will sama lepaskan kehendak Tuhan digabung, akhirnya kita nggak akan kecewa. Kita punya keinginan, tapi yang terjadi apapun terserah Tuhan. Itu Kang Abu, hatur nuhun. Terima kasih Pak Yudo. Terima kasih. Pengalaman-pengalamannya jadi testimoni bahwa ini benar terjadi. Mungkin boleh direspon Pak Wayan atas pengalaman-pengalaman Pak Yudo. Silakan Pak Wayan. Persis Pak Yudo, persis. Terima kasih untuk sharingnya. Iya, berarti saya lihat di sini Pak Yudo sudah sangat-sangat terkoneksi dengan Aladin, jinnya. Sama jinnya udah terkoneksi ya, ngegosoknya udah pas ya. Di lagu-lagu anak-anak barat itu kan ada. Ketika dia hujan, dia nyanyi, rain, go away, come again another day. Itu sederhana, karena kekuatan pikiran anak-anak itu sangat terhubung dengan batin bawah sadar, karena dia murni. Nah, makanya banyak orang-orang spiritual diajarkan untuk memelihara sifat-sifat kemurnian anak-anak dalam dirinya. Karena dengan cara itulah dia dengan mudah sekali terhubung dengan kekuatan-kekuatan ajaib di alam bawah sadar atau di alam semesta ini. Dengan kemurnian itu tadi. Kenapa? Karena ketika dia itu mengalami kemurnian, dia itu adalah neutron itu sendiri.
sang kecerdasan itu sendiri. Dialah yang berkuasa atas segala penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan itu. Dia ingin menghilangkan ini terjadi, ingin menghilangkan itu terjadi. Karena dia bukan yang positif itu, tetapi dia adalah yang neutron itu, yang murni itu. Dengan mudah seperti Pak Yudo tadi, dengan mudah beliau melakukan itu karena apa? Karena beliau terkoneksi dan bahkan menguasai tubuh dan pikirannya sebagai kesadaran murni. Sehingga hanya dengan santai-santai saja mengucapkan sesuatu bisa terjadi. Nah, kalau orang Bali mengatakan, orang dulu ya, kalau barangkali di film-film silat, si pahit lidah. Si pahit lidah. Atau kalau orang Bali menyebutnya si dingucap. Apa yang diucapkan menjadi kenyataan. Nah, ibu-ibu mempunyai kemampuan seperti itu. Ketika dia mendoakan anaknya itu mudah menjadi kenyataan. Dan ketika dia mengutuk juga mudah menjadi kenyataan. Maka hati-hati para ibu-ibu. Karena kekuatan ibu itu sakti. Ya, karena ibu itu adalah batin bawah sadar itu sendiri. Tubuh kita ini ibu, batin bawah sadar. Kalau mengutuk menjadi kenyataan. Ya, seperti itu. Hati-hati dengan setiap kutukan dan doa. Ya, kalau doa bisa menjadi kenyataan, kutukan menjadi kenyataan juga. Nah, itu contohnya kamu. Ya. Selamat untuk terima kasih untuk Pak Yudo sudah memberikan testimoni tentang salah satu contoh ketika seseorang mampu menguasai kehidupannya dengan kesadaran murni. Hebat. Luar biasa. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Pak Yudo. Ini juga ada pertanyaan begini, ini masuk ke private Pak. Bagaimana kalau imajinasi tersebut ditulis dengan tangan, karena menulis motorik kita bekerja lalu direkam oleh otak. Jadi poinnya adalah apa yang diimajinasikan ditulis, apa yang diimajinasikan ditulis. Apakah cara seperti itu juga bisa dilakukan gitu Pak Wayan? Mangga silakan. Oke. Ada beberapa orang yang ingin membangun rumahnya. Lalu ketika arsiteknya bercerita kepada dia rumah itu akan seperti ini, dengan mudah dia memahami kata-kata lisan dari arsitek untuk menggambarkan rumah seperti itu. Beberapa orang membutuhkan gambar maket, kamarnya. Beberapa orang bahkan membutuhkan maket, miniaturnya. Sehingga lebih mudah melakukan imajinasi tentang, seperti ini rumahnya akan terjadi. Ya, sekarang kan macam-macam jenisnya. Nah, apapun bisa dilakukan. Jadi pada beberapa orang menggunakan itu. Nah, di Bali inilah yang dilakukan. Orang-orang Bali menggunakan kekuatan batin bawah sadar itu. Sehingga upacara-upacara di Bali dilakukan dengan konsep seperti itu. Kalau kita lihat di Bali ada banyak sesajen, ini, itu, dan sebagainya. Sesajen itu adalah maket-maket yang dia inginkan. Sehingga seakan-akan Tuhan hadir sebagai berwujud raja yang akan memenuhi segala kebutuhannya. Maka diberikanlah dia sesajen, hidangan-hidangan. Seakan-akan Tuhan itu adalah sosok yang mereka personifikasikan. Sehingga kalau Tuhan kita personifikasikan, maka dia dilayani sebagaimana kita melayani tamu yang kita undang untuk mendengarkan doa kita. Maka diberikanlah sesajen dan sebagainya. Untuk apa? Untuk simbolik bahwa Tuhan itu sudah berhasil kita personifikasikan untuk menambah keyakinan bahwa beliau sudah ada. Karena beliau tak berwujud. Kita butuh kemampuan berimajinasi seakan-akan beliau sudah datang. Maka orang Bali membuatkan namanya pelinggih. Pelinggih itu artinya tempat duduk. Ada tugu ini, tugu itu sebagai tempat duduk beliau. Padahal Tuhan orang Bali itu tidak berwujud. Namanya Acintya, tak berwujud. Ya, nirupam tidak berwujud. Tapi diwujudkan supaya memudahkan kita berimajinasi. Sama seperti kita membangun rumahnya belum ada wujudnya. Tapi diwujudkan bisa dengan kata-kata arsitek, diwujudkan dengan gambar, diwujudkan dengan miniatur. Supaya kita benar-benar bisa membayangkan dengan rasa, rumahnya seperti ini ya. Karena apa? Begitu kita mendapatkan rasa itulah energi yang membuat kita semangat untuk mewujudkan apa yang belum ada itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Wayan. Ini juga ada pertanyaan, saya ke YouTube dulu. Ada 2 pertanyaan dari YouTube Pak Wayan, saya bacakan langsung supaya bisa langsung direspon. Yang pertama, bagaimana caranya kita tahu dalam diri kita mendapatkan jawaban dari Tuhan? Dan bagaimana caranya untuk membangunkan sensitivitas rasa? Itu nomor 1. Yang kedua, bentar ya, saya simpulkan dulu. Oke.
Apa sabotase dari pikiran, perasaan atau perbuatan yang potensial mensabotase terwujudnya impian kita gitu? Apa hal yang bisa membuat impian kita tersabotase gitulah kira-kira Pak Wayan? Silakan. Nah, contohnya begini. Yang pertama tentang kepekaan rasa. Betul. Namanya kepekaan rasa, tentu kita berlatih mencicipi. Ya, seorang chef itu bahkan melihat warna rupa makanan saja sudah tahu rasanya kayak apa. Oke. Nah, karena dia sudah terbiasa mencicipi. Tapi pada beberapa orang yang seperti kita, kalau tidak mencicipi langsung, tidak mendapatkan rasanya. Nah, jadi itu butuh latihan untuk peka pada kehadiran Tuhan, pada jawaban Tuhan. Sesungguhnya selalu kita mendapatkan jawaban, hanya saja kita tidak mampu mendengar dengan telinga batin kita. Beliau hadir, tapi kita tidak mampu menggunakan mata batin kita untuk melihat kehadirannya. Karena ketika kita ingin beliau hadir, kita selalu menginginkan beliau hadir dalam wujud yang kita sendiri kita tidak tahu. Ya, seperti cerita tadi itu, beliau hadir menolong kita lewat perahu SARS, perahu tim SARS. Kita pikir bukan beliau yang datang menolong kita. Apakah kita ingin beliau datang sebagai burung Garuda besar untuk mengangkat kita seperti Rahwana? Nanti kita bingung lagi loh, kok ada burung besar gitu. Apakah kita ingin Tuhan tiba-tiba membuat kita terbang? Enggak juga. Ya. Kalau kita ingin diselamatkan, Tuhan akan datang. Kalau kita ingin kita ingin bisa terbang untuk selamat dari sebuah tempat yang terpencil di sebuah lautan besar, maka Tuhan akan mendatangkan timnya yang naik pesawat terbang, helikopter dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemampuan kita untuk membaca yang tak terlihat. Ya, kemampuan kita untuk melihat yang tak terlihat, membaca yang tak terbaca. Inilah yang disebut sebagai mengaji alam. Mengaji, memberi pengetahuan, mengetahui apa yang ada di balik kejadian-kejadian alam itu. Nah, itu orang-orang dulu peka. Jadi kalau kita mau peka, teruslah berlatih. Karena tidak ada kepekaan yang datang tiba-tiba ya Pak ya? Ya. Tidak ada kepekaan yang datang tiba-tiba, kita yang harus melatih gitu ya kira-kira ya? Makanya kita belajar untuk mengenali ego kita, agar kita peka. Ini rasa yang datang dari ego, apa rasa yang datang dari pikiran. Sama dengan menangis saja kita tahu. Ini tangis yang datang dari kesedihan, apa nangis yang datang dari kebahagiaan, apa tangis yang datang dari sesuatu yang tak bisa kita jelaskan. Iya. Kerinduan yang tak terjelaskan, itu. Orang-orang yang pernah mengalami ini pasti tahu bahwa, oh ini bukan tangis yang saya kenali. Ini adalah tangis yang saya tidak pernah tahu. Inilah tangis yang sulit dijelaskan. Maka sesuatu yang tak terjelaskan, itulah kehadiran Dia yang tak terjelaskan. Oke. Yang pertama tentang rasa. Terus yang kedua, apakah yang bisa menghalangi keinginan pikiran kita yang tadinya sudah fokus dalam penggambaran itu tiba-tiba menghalangi. Contohnya begini. Kita ingin makan. Kita bilang sama ibu, Bu, bikinkan saya makan nasi goreng. Oke. Sedetik kemudian kita bilang begini, nggak jadi Bu, capcay saja. Sedetik kemudian kita mengatakan, nggak jadi deh Bu, nasi putih aja sama telur. Belum ibu mulai masak, kita bilang, nggak jadi dah Bu. Dan apa yang terjadi? Maka ibu akan menunggu mana yang pasti yang kita inginkan. Nah, begitulah ketika pikiran kita sering bolak-balik mengatakan ingin ini, tiba-tiba nggak jadi dah, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Nah, apalagi ketika misalnya pikiran kita dengan perasaan kita tidak selaras. Ya, kita ingin, saya ingin sukses. Tapi kemudian kita bayangkan, tetapi betapapun juga kesuksesan ini selalu membawa sakit hati. Nah, kemudian bagaimana bisa terjadi? Ketika kita ingin sukses, tapi kita bayangkan rasa sakit kalau itu menjadi kenyataan. Ya. Okay. Nah, itu juga penghalang-penghalang keinginan kita menjadi kenyataan. Gitu. Okay. Apalagi kemudian ketika kita ingin membangun rumah misalnya, kita bilang sama arsitek, tolong bangunkan saya rumah bertingkat. Kita sudah bayangkan rumah bertingkat itu akan naik ke lantai 3, lantai 4 dan sebagainya. Tapi kemudian kita lihat tukangnya bekerja menggali tanah sampai dalam. Kemudian kita bilang, loh, saya kan ingin rumah bertingkat, tapi kenapa digali tempat ini? Malah ke bawah, saya kan pinginnya ke atas. Udah nggak usah. Kita suruh dia menimbun kembali galian itu. Karena kita tidak tahu bahwa untuk membangun ke atas
Harus ke bawah. Kalian ke bawah. Oke. Nah, kadang-kadang kan kita tidak tahu. Ketika kita ingin sukses, Tuhan saya ingin sukses, tiba-tiba proses mencapai sukses itu didatangkan hal-hal yang barangkali tidak kita sukai. Lalu kita berkata, kenapa kalau begini saja kapan suksesnya saya? Nah, akhirnya yang terjadi apa? Nggak usah lah kalau begitu Tuhan, nggak usah. Yang terjadi kemudian cancel. Maka selalu pertanyaannya yang muncul seperti kita ngetik di laptop adalah, are you sure you want to sing? Are you sure you want to print? Are you sure to? Ya, selalu kita ditanyakan. Karena kalau kita tidak ditanyakan apakah kita yakin, maka ini cerita. Suatu ketika saya ingin seperti ini. Tuhan, berikanlah saya berkah satu saja dalam kehidupan ini. Dan saya tidak akan menginginkan berkah yang lain. Satu saja kalau engkau memang ada. Berikanlah berkah supaya segala keinginanku tercapai. Dan tiba-tiba Tuhan memberikan keajaiban. Tiba-tiba segala keinginan saya tercapai. Apapun yang saya inginkan tercapai. Wow. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya ingin uang yang penuh sekamar. Supaya saya bisa beli apa saja. Tiba-tiba keinginan saya tercapai hanya dengan mengucapkan itu. Tiba-tiba seluruh kamar saya dipenuhi uang, lembar 100 ribuan penuh. Sampai saya nggak bisa menutup pintunya seperti Paman Gober yang dulu itu. Berlimpah uang. Iya. Lalu kemudian saya bilang begini, wah dengan uang ini saya ingin beli mobil. Tiba-tiba mobil sudah ada. Lalu apa gunanya uang? Tiba-tiba mobil yang saya inginkan sudah ada. Lalu saya bilang, wow, dengan mobil ini saya akan tiba di sebuah tempat yang saya inginkan. Tiba-tiba saya sudah ada di tempat itu tanpa perlu menggunakan mobil. Lalu apa gunanya mobil? Lalu kemudian saya bilang, wah, kok gampang sekali ya, segala keinginan saya tercapai. Lalu saya bilang, Tuhan, saya ingin membahagiakan kakak saya, adik saya. Saya ingin mengajak dia nonton film. Tiba-tiba saya sudah di gedung film. Dan begitu ada di gedung film, dan film itu baru mulai, di judulnya saja saya sudah mengerti seluruh isinya tanpa perlu menonton film. Lalu apa gunanya saya menonton film itu? Oke. Itulah sebabnya hal-hal yang berkenaan dengan keajaiban itu selalu disediakan proses oleh Tuhan. Kenapa? Kenikmatannya bukan pada hasil, tetapi pada proses hasil itu tercapai. Karena kalau apa yang kita inginkan sudah tercapai, lalu apa nikmatnya? Misalnya begini, Mama bikinkan saya masakan nasi goreng yang enak supaya perut saya kenyang. Tiba-tiba perut kita sudah kenyang tanpa perlu memakan nasi goreng itu. Dan nasi goreng itu sudah hilang, ada dalam perut kita. Lalu apa gunanya? Rasa itu kan ada di lidah. Ketika kita mengunyah, mencicipi, kan enaknya di situ. Di proses dia masuk itu. Bukan ketika dia sudah ada di dalam, dia enak. Wah, keren Pak Wayan. Ini keren banget Pak Wayan, betul-betul. Makanya selalu ada kata ora et labora. Berdoalah dan bekerjalah. Karena apa? Bekerja itu adalah sebuah proses untuk mencapai apa yang diinginkan. Ketika doa langsung terjadi, kita kehilangan proses yang nikmat itu. Okay. Ya. Jadi jangan-jangan memang Tuhan memang dalam tanda petik nyuruh kita menikmati prosesnya gitu ya Pak Wayan ya. Orang hasilnya tuh simple gitu ya. ini keren sih Pak Wayan. Begini Kang, Tuhan itu maha menciptakan, segala keinginannya tercapai. Lalu Tuhan, ini bahasa, lalu Tuhan berpikir begini, apapun yang aku inginkan tercapai, apapun yang aku inginkan rasakan, aduh, ini sudah nggak seru lagi. Ya, karena aku adalah kecerdasan semesta yang tak terbatas. Sudah nggak seru lagi, apapun yang aku inginkan terjadi. Aku ingin bahagia, aku tidak perlu menciptakan apa-apa, aku sudah kebahagiaan itu sendiri. Maka yang paling indah adalah aku jadikan diriku sebagai jiwa-jiwa yang mengisi kehidupan yang terbatas ini. Sehingga aku bisa menikmati proses di dalamnya, agar bisa menikmati kebahagiaan yang itu. Karena kalau aku menginginkan kebahagiaan, aku tidak perlu menciptakan apa-apa. Tapi begitu aku menjadi terbatas di dalam diri manusia sebagai jiwa yang penuh suka duka, maka aku bisa merasakan nikmatnya duka, nikmatnya suka. Kira-kira seperti itu Kang Abu. Maka terperciklah dia kecerdasan semesta tak terbatas itu sebagai
jiwa-jiwa yang menjadi sang hidup di dalam diri setiap makhluk, setiap orang ini. Agar dengan keterbatasan itu, dia bisa mencicipi. Kan ketika kita ingin mencicipi enaknya sebuah makanan, bukan kita makan semuanya langsung kan? Kita telan langsung kan? Tidak. Yang namanya juga mencicipi rasa kan kita cicipi dengan sedikit. Dengan terbatas kita cicipi. Seperti itulah kecerdasan semesta tak terbatas itu. Mencicipi rasa yang dia ciptakan dalam kehidupan ini. Menjadi yang terbatas itu sendiri. Yang ada dalam diri setiap makhluk. Jadi kita adalah sang terbatas itu sendiri. Yang diizinkan menikmati keterbatasan ini. Jadi jangan menginginkan keterbatasan lagi. Nggak enak di situ, nggak enak. Wah, keren. Luar biasa. Betul. Nggak seru. Justru kita dihidupkan tuh untuk merasakan rasa itu semua, Pak Wayan, ya, dengan keindahan prosesnya itu gitu ya, kira-kira ya. Bayangkan kalau seorang pendaki ingin mencapai puncak, lalu dia menyewa helikopter, taruh aku di puncak. Apa? Dia nggak tahu step 1, 2, 3 gitu ya. Dia akan kehilangan momen. Oke. Terima kasih. Capek. Betul. Nggak usah jadi Tuhan ya. Capek, bosan. Oke Pak Wayan, terima kasih. Ini keren banget Pak Wayan. Mudah-mudahan menjawab 2 pertanyaan tadi ya. Ini kembali ke private. Wah, malam ini banyak yang private nih Pak Wayan. banyak yang langsung masuk ke saya gitu. Jadi pertanyaannya begini. Titip pertanyaan untuk Pak Wayan, oke? Apakah kemudian sebenarnya tidak ada yang namanya keajaiban yang sebenarnya kemampuan kita memusatkan perhatian dan keinginan ditambah doa kepada Allah? Gimana Pak Wayan kira-kira? Kita adalah keajaiban itu sendiri. Oke. Kalau misalnya saya adalah tukang sulap. Saya ambil 2 butir kerikil kecil. 2 butir kerikil kecil. Saya pegang 2 butir kerikil kecil itu. Kemudian saya lempar, tiba-tiba kerikil itu menjadi patung anak-anak. Lalu saya beginikan patung anak-anak itu dan dia hidup. Ajaib tak? Itu ajaib. Tapi kita lupa bahwa 2 butir lebih kecil dari kerikil bernama sel sperma dan sel telur bergabung lalu membelah dirinya sendiri lalu menjadi tubuh bayi. Dan kita sekarang membawa tubuh bayi itu. Ini tubuh bayi yang kita miliki, yang kita tidak pernah sadari. Inilah keajaiban itu sendiri, yang tidak pernah kita syukuri malah. Lalu yang mana yang disebut ajaib kalau bukan kita semua ini, tumbuh-tumbuhan ini, bunga-bunga yang mekar itu. There is a lot of miracle in this life, but we never realize that. Oke. Justru keajaibannya tuh kita sendiri ya Pak ya. Itu tadi keren. Iya. Ajaib itu sendiri. Seluruh ciptaan ini adalah keajaiban. Dan kita mengeluh menginginkan keajaiban lain. Sementara proses itu adalah keajaiban itu sendiri. Proses itu. Karena kenikmatannya ada di situ. Lucu ya, saya mengatakan keajaiban metafisik, lalu saya bilang bahwa nikmati prosesnya. Wah, luar biasa Pak. Ini baru disadari bahwa ya yang ajaib tuh ya ini semua nih gitu ya. Ini di dalam semua ajaib gitu. Ketika kita sadari bahwa ya gimana nggak ajaib, orang kita asalnya dari tidak ada jadi ya itu tadi bertemunya sperma dengan ovum jadi ada, jadi sampai seperti ini sebesar ini juga, ini kan sesuatu yang wah dimulai itu dari tadi Pak. Cinta malah. Proses. Gimana Pak? Maaf boleh. Dari energi cinta. Dari energi cinta, yes. Dari energi cinta orang tua kita. Lalu energi cinta itu mewujud menjadi sel sperma, sel telur yang dilepaskan masing-masing. Lalu dia mewujud menjadi itu. Kemudian energi cinta merawat kita. Nah, terus menerus kita dirawat oleh energi cinta itu. Lalu kenapa bisa kehilangan cinta dalam kehidupan ini kita? Ya, kita dirawat oleh kehidupan ini dengan penuh cinta. Kita datang dari cinta, tetapi kita membenci kehidupan ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bahan-bahan cinta justru menghasilkan makhluk hidup yang dipenuhi kebencian? Ini yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Oke Pak, luar biasa Pak. Ini ada pertanyaan simple tapi saya rasa dalam nih. Boleh tanya bagaimana menerima dan memproses rasa kehilangan misalkan kematian keluarga
ya keluarga gitu ya, keluarga yang dekat atau dicintai itu gimana tuh Pak rasa melepaskannya gitu, rasa kehilangan itu? Silakan Pak. Satu, bahwa rasa kehilangan itu secara alami memang akan menciptakan rasa kesedihan, itu wajar. Tetapi hari ini saya diberikan sebuah pesan yang belum saya share di Facebook. Pesannya itu begini, kematian bukanlah ancaman bagi kehidupan, tapi dia adalah pengingat bahwa kehidupan kita begitu singkat untuk disia-siakan. Itu pesannya. Sehingga ketika kapanpun kita merasa kehilangan ya orang yang kita cintai, suatu ketika kita pun akan kehilangan tubuh yang kita cintai ini. Akan tiba saatnya kita kehilangan tubuh yang kita cintai. Ketika kita tidak ingin kehilangan orang yang kita cintai oleh kematian, tapi sepanjang hari, sepanjang waktu, kita ciptakan kematian pada hati nurani kita, kematian pada kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Kenapa kita tidak merasa kehilangan? Ketika kemurnian kita mati, ketika sifat-sifat mulia kita mati, kenapa kita tidak merasa kehilangan sebagaimana kita kehilangan orang yang kita cintai? Ini sebuah pesan mendalam dari batin kita sendiri, bagi jiwa kita sendiri. Ketika kerinduan kita kepada Tuhan itu mati, kenapa kita tidak merasa kesedihan? Ketika kita kehilangan rasa untuk mengasihi makhluk hidup ini, ketika rasa kasih kita mati kepada makhluk hidup ini, kenapa kita tidak merasa kehilangan? Sementara itu adalah benih-benih yang kita miliki sebagai percikan jiwa dalam tubuh ini. Itu sebuah pesan itu. Lalu bagaimana cara menghilangkan rasa kehilangan itu? Kehilangan hanya akan hilang rasa sedihnya ketika kita sadar bahwa sesungguhnya tidak ada yang pernah hilang. Secara alami manusiawi tentu kita wajar untuk bersedih, tetapi di tingkat pemahaman yang jauh lebih dalam, sesungguhnya tidak pernah ada yang hilang, karena semua hanya sedang berubah wujud. Semua hanya sedang berubah wujud, dari ada menjadi tiada, dari tiada kembali tiada. Ya, ada beras yang hilang menjadi, ada padi yang hilang menjadi beras, ada beras yang hilang menjadi nasi, ada nasi yang hilang menjadi makanan, ada makanan yang hilang menjadi energi, ada energi yang hilang menjadi kerja, ada kerja yang hilang menjadi pahala. Lalu apa yang hilang? Tidak pernah ada yang hilang sesungguhnya. Hanya sesuatu yang berubah, yang secara abadi mengalami perubahan. Dan ketika kita membenci perubahan itu terjadi, disitulah kita bersedih atas apa yang kita sebut sebagai kehilangan itu sendiri. Tapi itu pun manusiawi. Artinya rasa sedih datang ketika kita melihat segala sesuatu itu sebagai manusia. Tapi begitu kita lihat sebagai sesuatu yang artinya kesadaran yang lain, kesedihan itu hilang. Kenapa? Karena kita tahu tidak pernah ada yang hilang, tidak pernah ada yang mati. Ya. Tidak pernah ada yang mati karena tidak pernah ada yang hidup. Sang hidup dalam diri kita akan selalu hidup dalam keabadiannya. Tubuh kita yang dibentuk oleh material benda mati ini akan selalu tidak pernah hidup. Tubuh ini hidup karena ada sang hidup yang abadi di dalam dirinya. Begitu sang hidup ini meninggalkan benda mati yang kita sebut tubuh ini, maka itulah yang kita tangisi sebagai kematian. Sementara tubuh memang tidak pernah hidup. Sang hidup akan selalu abadi sebagai sang hidup. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Wayan, luar biasa. Terima kasih Pak Wayan, itu deep sekali ya, dalam banget, luar biasa. Tidak pernah ada yang hilang ya. Maka seperti hukum fisika pun mengatakan bahwa energi tidak tercipta, energi tidak termusnahkan, tetapi dia hanya berubah gitu ya Pak Wayan ya. Jadi semuanya mungkin kita belum menyadari gitu bahwa tidak pernah ada yang hilang dalam kehidupan ini gitu. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Ini ada juga kaitan sama doa Pak Wayan. Ini private juga, malam hari ini penuh dengan private Pak Wayan. Wah, tampaknya tersentuh sekali gitu ya. Dan ini tampaknya banyak yang malu-malu. Iya. Dan ini biasanya pertanyaan apa ya?
Ini wajahnya lemas-lemas nih, ini Pak Wayan ya. Kelihatan ini tampak mungkin sangat menghayati ya, luar biasa malam hari ini ya. Oke Pak Wayan, ini pertanyaan berikutnya adalah, jadi kalau doa kita belum dikabulkan, apakah karena kita belum melakukan cukup kebaikan, Pak? Silakan. Bisa jadi doa itu belum terkabulkan menurut kita karena kita melihat proses sebagai sebuah kegagalan. Contoh begini, kita ingin pergi ke Jakarta dari Bali. Lalu ketika kita sampai di bandara, kita katakan, kok sudah 2 jam saya gagal mencapai Jakarta, padahal kita baru di bandara, pesawat belum naik. Nah, seringkali di situ kita menyebut itu sebuah kegagalan dari doa kita, padahal itu sudah diproses. Hanya saja setiap benda itu butuh waktu, setiap proses setiap keinginan itu butuh waktu. Ya, tergantung. Kalau kita ingin bangun rumah dari kardus, tidak lama akan jadi kenyataan. Kalau kita ingin membangun rumah bertingkat dari bahan-bahan yang lebih bagus, lebih banyak waktu lagi yang akan dibutuhkan. Sayangnya kadang-kadang kita menginginkan hal yang terbaik, tapi kita ingin cepat. Padahal kita tahu, waktu itu adalah kualitas. Ketika kita memiliki cukup banyak waktu, maka kita akan mendapatkan yang lebih berkualitas. Kalau kita ingin cepat, jarang sekali yang cepat itu memiliki kualitas yang bagus. Ya. Nah, jadi ketika doa kita belum tercapai, jangan meng-cancelnya seperti tadi. Kadang-kadang kan kita meng-cancel itu. Aduh, lama banget nggak jadi, padahal itu sedang diproses. Bisa jadi kemudian karena kita tidak menyediakan bahan-bahan, bikinkan saya nasi goreng, atau bikinkan saya capcay. Tapi kita tidak membantu mama kita untuk memasak itu dengan menyiapkan bahan-bahan. Ya sudah, mama kita mau mengumpulkan bahan-bahannya sendiri, dia pergi ke pasar, dia pergi kemana gitu. Maka tentu saja butuh waktu lebih lama dari yang kita pikirkan. Tapi kalau kita sudah mengumpulkan bahan-bahannya lebih dulu, maka mungkin lebih cepat menjadi kenyataan. Seperti yang dialami oleh Pak Yudo. Begitu ingin saja sudah begini. Kenapa? Beliau barangkali adalah roh yang matang yang sudah lama mengumpulkan bahan-bahan kebajikan itu dari kehidupan sebelumnya. Sehingga sekarang tinggal mengatakan apa yang diinginkan terjadi. Nah, kalau sekarang kita belum seperti itu, ya sudah, kumpulkan saja dulu apa yang kita perlukan untuk bahan-bahan itu. Jadi tidak ada doa yang tidak diproses. Yang ada adalah doa yang sedang diproses. Masalah lama dan cepatnya tergantung kepada bahan dan jenis yang kita inginkan. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Wayan. Wah, ini luar biasa. Ini harus ditonton ulang-ulang lagi nih Pak. Banyak kata-kata yang harus diresapi sekali gitu, luar biasa Pak. Terima kasih Pak malam ini. Ini luar biasa. Karena begini, ini ilmu rahasia. Jadi kalau ilmu rahasia terlalu gampang dipahami juga bahaya. Iya. Saya sengaja bikin yang kata-kata agak sulit supaya mereka mengulang-ulang gitu. Supaya nanti serius belajarnya. Supaya nanti benar-benar serius. Saya gunakan apa tidak keajaiban ini. Karena keajaiban yang digunakan secara sembarangan, hasilnya juga berbahaya. Ya. Tahu yang tajam, kalau salah menggunakan bisa melukai diri sendiri. Hati-hati. Sehingga hanya orang-orang yang serius menggunakan keajaiban ini yang akan benar-benar mendapatkan manfaat dari keajaiban itu. Kalau enggak, dia bisa menggunakan secara sembarangan keajaiban itu dan justru melukai dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Sehingga memang, mohon maaf, bahasanya mungkin kalau kadang-kadang agak susah, perlu pendalaman lagi, memang sengaja. Keren Pak Wayan, luar biasa. Dan tidak terasa ini sudah 21.18, berarti di sana 22.18, sudah lebih malam lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Wayan yang perlu direspon, dan ini masih banyak sih, mohon maaf teman-teman semua yang pertanyaannya belum dibacakan karena waktu begitu ya. Dan ini terakhir pertanyaannya juga ya Bapak mohon untuk memberikan satu tanggapan. Jadi gini pertanyaannya. Selamat malam Pak Wayan. Luar biasa pemaparan mengenai metafisik, disebutkan bahwa you are what you think. Berarti kita adalah pikiran kita. Nah, sementara diri sejati kita bukanlah pikiran. Bagaimana menurut Bapak? Silakan Pak. Maafkan saya ketawa. Bukan karena pertanyaannya lucu, tapi pertanyaannya mengingatkan saya pada begini. Pada tentang diri sejati. Sama dengan kita mengadakan mobil itu
ban itu bukanlah sejatinya mobil, tapi sesungguhnya seluruh itu adalah kesejatian. Artinya begini, kecerdasan semesta tak terbatas adalah dia. Begitu menunjukkan kemampuan menjadi energi, itu adalah energinya. Begitu mewujud menjadi materi, itu pun adalah dia. Jadi, kalau begitu, yang mana yang bukan sejatinya? Ketika kita menginginkan sesuatu dengan pikiran kita kan menggunakan tubuh ini untuk mengerjakan apa yang dipikirkan. Lalu yang menggunakan pikiran itu adalah tubuh kita, sekaligus juga jiwa kita. Jadi pikiran kita adalah alat yang digunakan oleh tubuh dan juga alat yang digunakan oleh sang jiwa di dalam diri kita. Tetapi juga digunakan oleh sang ego itu sebagai pembisik-pembisik. Jadi yang mana yang menggunakan itu? Nah, sekarang masalahnya adalah siapa yang menggunakan siapa. It's not about the gun, but who behind the gun. Yes. Kalau ego yang menggunakan kekuatan pikiran ini, maka dia menciptakan sesuai ego yang membisikinya. Kalau kemurnian yang menggunakan pikiran ini, maka dia menggunakan pikiran ini untuk kebutuhannya. Kalau jiwa yang menggunakan pikiran ini, maka jiwa akan menggunakan pikiran ini untuk melakukan kemuliaan, kebaikan demi kebaikan. Kalau tubuh yang menggunakan pikiran ini, maka dia akan menggunakan pikiran ini untuk memenuhi kebutuhannya. Dia memerintahkan pikiran ini untuk mengajaknya pergi ke tempat tidur kalau dia lelah, menggunakan pikiran ini untuk mencari tempat makan kalau dia lapar, mencari minuman kalau dia haus. Ya, tubuh tidak menginginkan apa-apa kecuali kebutuhan untuk hidup. Istirahat, makan, minum, itu saja, dan reproduksi. Ya. Kemudian ketika jiwa ingin menggunakan pikiran ini, dia menggunakan pikiran ini untuk melayani kehidupan, melakukan kebaikan demi kebaikan. Gitu. Tapi sayangnya kemudian pikiran kita ini lebih banyak digunakan oleh kepentingan ego. Kepentingan ego kita, sehingga hasilnya adalah seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya yang disebut diri sejati adalah sang jiwa yang dalam diri kita, walaupun yang jauh lebih dalam ini, sesungguhnya seluruhnya adalah sang diri sejati. Wujudnya ini, ketika dia mewujud sang diri sejati itu ini, sebagai wajah ini, pikiran ini, makanya suara kita bisa mewakili si A. Kalau saya ngomong kan ketahuan, tutup mata saja orang sudah tahu siapa yang ngomong. Kang Abu yang ngomong, kita tutup mata, karena suara itu mewakili Kang Abu. Kalau kita lihat, wujud ini mewakili Kang Abu. Begitu wujud ini hilang, suara ini hilang, maka apa? Bisa nama itu mewakili Kang Abu, namanya Abu Marlu, itu Kang Abu. Ketika nama itu tiada, gitu, kita tahu dialog positif mewakili Kang Abu. Jadi semua adalah dia, semua adalah dia. Ada wujud, ada nama, ada rupa, ada rasa, ada intonasi suara, semuanya adalah sejati. Satu jati. Ketika seluruh, ya, semuanya luruh menjadi satu, itulah sejati. Alam semesta beserta isinya adalah dia. Seperti itu kira-kira. Nah, kapan kita menggunakan pikiran kita untuk kepentingan jiwa kita? Kapan menggunakan untuk kepentingan ego kita, kepentingan tubuh kita? Nah, disitulah free will bermain. Mau dijadikan apa? Mau kita gunakan untuk apa? Pisau mau digunakan untuk apa? Nah, ketajaman pikiran kita. Ya. Oke, Pak Wayan, ini malam ini luar biasa banget, Pak. Malam hari ini benar-benar, Pak, ini wah, udah super mind blowing. Dan terakhir mungkin tadi dapat info bahwa akan ada Ubud Wellness, betul, Pak? Tanggal 2 sampai 8 November di Ubud, Bali, begitu? Iya. Oke. Boleh ada sedikit informasi tentang Ubud Wellness, Pak? Ya, sebenarnya ini saya hanya ingin membagi bekal kepada orang-orang yang ingin melakukan ingin melayani kehidupan ini dengan membantu kesembuhan. Ada yang menjadi tabib, ada yang begini gitu. Dan saya dengan modal sebagai seorang yang pernah belajar di dunia kedokteran, ingin membantu mereka, memberikan bekal dengan pengetahuan-pengetahuan medis, dengan pengetahuan-pengetahuan tentang tubuh, tetapi dengan cara itu sekaligus saya memperkenalkan betapa ajaibnya tubuh manusia, betapa kita mempunyai lapisan-lapisan itu untuk kita sadari. Banyak hal. Jadi dengan mempelajari dari proses dia ingin menjadi pelayan kesembuhan, pahalanya sesungguhnya adalah dia belajar mengenal dirinya sendiri
sebagai tubuh, sebagai pikiran, sebagai lapisan pengetahuan, sebagai lapisan energi, sebagai lapisan kebahagiaan yang abadi. Itu yang mau saya bawa. Sehingga dengan mengenali dirinya sendiri, saya mengajak dia mengenali siapa Tuhannya. Karena dalam ajaran Islam dikatakan siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Ya. Al-insan siri wa ana siruhu. Saya mengajak orang untuk mengenal rahasia dirinya. Ya, seperti itu. Wah, keren Pak, keren. Itu informasinya bisa didapatkan di manakah Bapak? Ada Mbak Monik yang tahu sih informasinya. Oh, oke. Untuk saat ini barangkali terbatas dulu orangnya. Karena orang yang sungguh-sungguh ingin melayani kehidupan ini tanpa bayaran nantinya. Ingin benar-benar melayani kehidupan ini. Tapi suatu ketika nanti saya tidak tahu apakah kemudian ini akan saya hanya mengalir ketika diperintahkan begini ya jalankan, perintahkan begini ya jalankan. Ya berdoa saja kalau banyak orang menginginkan ini disebar, berdoa saja supaya kita diizinkan untuk juga tahu siapa diri kita. Ya. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa, terima kasih dan terima kasih. Terakhir Pak Wayan, ini paling terakhir, final statement untuk episode 146. Silakan Bapak. Ya, izin mengalirkan pesan. Dan dengarkan baik-baik pesan ini. Jika bagimu aku adalah keajaiban Sang Pencipta, maka rasakan aku hadir sebagai keajaiban di setiap ciptaan. Dan engkau adalah keajaiban terbesar yang kuciptakan di kehidupan ini. Berhentilah mengeluh. Berhentilah mengeluh. Karena sesungguhnya setiap keluhan kalian adalah penghalang bagi datangnya keajaiban-keajaiban itu dalam kehidupan kalian. Setiap keluhan kalian adalah tembok yang menjadi penghalang bagi kekuatan-kekuatan keajaiban itu untuk mewujud menjadi ciptaan dalam diri kalian. Maka, hadirkanlah aku sebagai keajaiban itu dalam diri kalian dengan meyakini bahwa sesungguhnya lah kalian adalah ciptaan-ciptaan ajaib yang pernah ada di kehidupan ini, di mana aku berdiam di dalamnya sebagai sang jiwa, sebagai sang hidup yang memercik dalam keterbatasan-keterbatasanku yang sesungguhnya tak terbatas. Maka, menyatulah dalam keajaibanku sebagai sang pencipta yang melebur ke dalam ciptaan itu sendiri. Berhenti mengeluh, dan temukan kehadiranku dalam keajaiban yang kalian miliki. Lewat doa, lewat kerja, lewat segala yang kalian pikirkan, lewat segala yang kalian rasakan. Karena aku adalah segala pikiran, segala rasa, segala keajaiban yang mewujud dalam setiap ciptaan. Sampai ketemu dalam setiap keajaiban yang mewujud dalam ciptaan-ciptaanku. Sampai ketemu anak-anakku, sampai ketemu. Terima kasih, Kang. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, indah sekali. Indah sekali. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini penuh dengan berkah, penuh dengan pesan-pesan yang luar biasa, yang senantiasa pesan ini tidak hanya masuk ke dalam pikiran kita, tetapi pesan ini masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam ruang metafisik kita, dan kita bisa mewujudkan bukan hanya sekedar tahu, tapi membuktikan keajaiban itu sendiri. Terima kasih Pak Wayan sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.